Assalamualaikum Pak Iramadi Irja. Waalaikumsalam Buya. Balai sehat Buya. Sehat. Pak Ira di mana nih posisi sekarang? Ya Buya. Di mana sekarang posisi Pak Ira? Kurang jaleh suaranya Buya. Posisi kini sedang di mana Buya? Luar kota? Aku sekarang di Jogja Buya. Oh Jogja ya. Alhamdulillah. Baru sampai di Jogja kok. Oh baru sampai Jogja ya. Alhamdulillah. Iya Buya. Iya iya. Itu bersabar menunggu ya. Assalamualaikum Profesor Army Arif. Prof. Armai masih in mute ya. Assalamualaikum Ibu Pit Zubir dari Amerika. Ibu Pit Zubir. Ini dari Amerika ini. Belum aktif ya. Pak Afdal. Pak Afdal. Ya siap ya. Sambil menunggu jamaah, sambil menunggu kita mulai acara, mungkin seketik sebelum nanti Pak Afdal diminta untuk memberikan sambutan secara resmi, kini kita bincang-bincang dulu. Bincang-bincang.
Ya. Ya, sebelum kita mulai ya, sebelum dimulai acara, kita bincang-bincang dulu. Pak Afdal, Ya Buya. gimana cuaca di Amerika sekarang nih? Panas Buya. Oh panas ya, berapa derajat Pak Afdal? Kalau di awak suara ke 35 lah. Berapa derajat? 35 Buya tadi. 35 derajat di Amerika sekarang ya, panas ya? Ya, angin lah. Angin tuh Pak. Iya, Ya iya. musim panas gini Buya. Hah? Iya, iya. Musim panen ya? Ya Buya. Iya, iya. Nanti kalau sudah bebas COVID di Amerika, nanti kita adakan acara di Amerika Pak Afdal. Nanti insya Allah nanti DPP beberapa utusan nanti datang ke Amerika nanti. Kalau memungkinkan nanti kita ada acara di situ. Siap Buya. Nanti kalaulah aman kondisi, ya enggak. Saya tidak beko ketum beko yang hadir ke Amerika. Insya Allah. Insyaallah Buya. Iya, iya. Ini kita sambil menunggu acara belum mulai. Kita bincang-bincang dulu. Di Zoom juga belum banyak hadir nih. Tapi suara jale Pak Afdal. Jauh Buya. Oh, Iko secara langsung sih soalnya di mic di message ku kadang suaranya. Kurang dengar ya? Pak, kurang dengar di keluarga gimana ya? Kalau ke Pak Ira, dengar nggak Pak? Ya agak lumayan daripada tadi Buya. Tapi kalau bisa di kalian sedikit lebih ya suaranya. Iya, suara keras sekali lagi ya. Follow me. Iya, iya. Kalau untuk di masjid, lokasi acara itu keras suaranya. Buya, ya. Suara Pak Afdal langsung keras di sini. Tapi suara di situ terang nggak Buya? Suara dari Ciko. Oh, jale mana? Kalau suara Pak Afdal kok di mic langsung. Iya dok, ada Buya. Memang kalau memang apa ya ada, memang itulah kondisi yang terbaik bisa kita lakukan. Kalau suara Pak Afdal walaupun dari Amerika, tapi dari lokasi sangat keras. Iya Buya. Ini telah datang Ketua Penasihat Daram Kiai Haji Alfi Saniago. Iya, iya. Iya, iya. Pak, katanya tidak keluar sama sekali ya? Di luar nggak ada bunyinya. Iya. Tadi informasi beberapa kali ada keluar tanya, ada keluar. Kalau untuk ini keluar dalam keluar aja biar ramai kita kedengarannya. Bisa ya?
Coba tes lagi ya. Tes lagi. Ya, tes. Tes. Mic keluar, udah keluar ya. Biar kita connect lagi ke sana. Bisa connect lagi? Udah ya. Assalamualaikum Prof. Armai. Prof. Armai Arif. Iya. Assalamualaikum Prof. Masri Mansur. Assalamualaikum Prof. Masri Mansur, Ketum BP2 DIM. Masih belum ya. Ya silakan Datuk Tubijo di depan sama Pak Asrul, Pak Zairul. Ketua KBRC itu. Ketua KBRC Pak Asmi. Depan Pak. Ketua KBRC Jabodetabek Pak Asmi. Datuk Tubijo dari LAKM. Pak Buya Zairul. Ini pengawas IKM ini. Pengawas DPP IKM. Cek. Ibu Fit Zubir dari Amerika sudah hadir. Ibu Fit.
Kita tegur sapa dulu ya, sebelum acara dimulai tegur sapa dengan luar negeri. Pak Afdal sudah jelas belum Pak Afdal? Siap, sudah insya Allah ya. Dengar suaranya. Dengar ya, Alhamdulillah. Sekarang sudah terhubung dengan Pak Afdal di Washington DC, Amerika Serikat. Jelas suaranya ya, Alhamdulillah. Profesor Masri Mansur. Prof Masri. Iya. Prof Armai tadi udah, Prof Armai. Kita tegur sapa dulu sebelum acara kita mulai. Pak Jufri Hasani. Pak Jufri. Bisa dihidupin ya, dihidupin apanya? Di mute. Ya, kita sambil menunggu. Memang banyak informasi, hari ini banyak acara di tempat lain. Banyak tabrakan acaranya ya, banyak tabrakan. Pak Sekjen cukup Pak Jan. Kita belum mulai ya, ini masih bincang-bincang, masih ramah tamah. Pak Ira, kembali Pak Ira lagi. Assalamualaikum Pak Ira. Assalamualaikum Pak Ira Madi. Ya Buya. Alhamdulillah. Suara Pak Ira ini menggema di Masjid Al Barokah ini. Buya kalau boleh usul Buya. Halo. Oh ya Pak Muri. Langsung sini dapat. Iya Masya Allah. Alhamdulillah. Ya silakan. Alhamdulillah. Ini Pak Ustadz Ed Mahmudi nih dari Gorontalo. Ketua DPW Gorontalo hadir di lokasi. Buya biar nggak storing Buya. Halo Buya. Ya. Ira Madi Buya. Ya silakan Pak Ira. Halo. Ya. Kalau bisa Buya yang di HP Buya di mute aja. Di Buya cukup pakai sound system ruangan aja. Storingnya Buya, storingnya. Di HP saya sudah mute ya, sudah di mute. Yang di HP di mute aja Buya. Ya mungkin yang hadir di lokasi silakan HP-nya di mute ya. Itu mungkin jale suaranya kalau di HP di mute dulu. Ya Alhamdulillah sudah hadir juga nih Ketua Umum LAKM Datuk Bagindo, Pak Asmi Datuk Bagindo, Ketua Umum LAKM. Alhamdulillah telah hadir di lokasi. Masih storing Pak Ira, masih storing? Jadi Bapak Ibu yang hadir di lokasi supaya di mute ya, di mute, silent saja HP-nya. Ya silakan, kita langsung mulai aja. Kita mulai aja, kita buka dulu, mungkin kita tegur sapa dulu nggak apa.
Gimana ibu-ibu, bapak-bapak, kita mulai acara kita. Ibu-ibu gimana kabarnya, sehat? Masya Allah, semangat ya. Yang penting hatinya di masjid ya. Insya Allah kalau hatinya di masjid, banyak kebaikan yang akan kita dapat ya. Bapak juga sama ya, insya Allah kita saling menguatkan ya, saling bantu, saling silaturahmi pada kesempatan kali ini ya. Kita mulai acara kita ya. Acara baputiak babungo kambang babuah koto nan bana. Bulia baselo diureknya, bulia basanda di batangnya, gantungan cupak nan duo para tamu cupak asli nan kadu cupak buatan. Sambah kepada nenek mama nan gadang basa batuan nan bapucuak. Sabana bule dan baurek sabana tunggang nan tinggi tampak jauh nan gadang jolong baselo. Nan gadang jolong basuo. Kapai tampik batanyo kapulang tampik babarito. Sampai kepada nenek mama nan bak kayu gadang di tengah koto, urek tampak baselo, batang gadang tampik basanda. Dahannya tampik bagantung, daun labek tampik balinduang. Kepanasan tampik bataduh kahujanan. Bila Maulana jo tuangku sulah bendang ada limbago kok duduk baca min kitab tagak rintang jo pituah. Nan tahu halal jo haram nan sah dan bata. Sebuah masuk di dunia bendangnya sampai ke akhirat ka undang-undang ka Madinah ka payung panji ka sarugo. Hulu balang jo ampang limo jo mati pegawai adat dan tahu di sana bana. Nan tahu di salah bana, tahu dirantung nang ka mancucuk, tahu pun dahan nan ka maimpo. Nan mudo pemimpin dunia parik dalam negari. Parik paga kokoh dan capek kaki ringan tangan, capek kaki ndak panaruang ringan tangan ndak pamacah. Aso tarantang duo sudah pembangkit batang tarandam nan bahati suci bermuka jania. Langkok sagalo bundo kandung limpah. Langkok sagalo bundo kandung limpah peh rumah nang gadang sumarak di dalam kampung. Hiasan dalam nagari. Awi bakeh minta air, ko lapa bakeh minta nasi, iduk lah tampik menyasa. Ko matinya tampik baniai, ambun puruk alung bunian, urang nan duduk jusuratan. Kalilawa di Pulau Rimbang anak rusuh mati tadabiah. Kok gawa minta ditimbang, kok doso ampun dan labiah. Apo lo nan ambo imbau nan kita sadonyo. Acara kita kini kok adalah halal bihalal DPP Dai Rantau Minang dengan semua jajaran dan aparat setempat. Pandanganlah jauh dilayangkan, pandangan dakik Allah ditukiakan, dan jauh kinilah datang, dan dakik kinilah mampir. Allah duduk kita sama-sama rendah, Allah tagak kita sama-sama tinggi. Langit galok hujan rinai berlari amak mangkek baju sebelum acara kita mulai. Lebih rantak kita membaca bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Paiba buru menapik rusuh dijual ke pasar basu. Selamat datang kawan dan jamaah kasadonyo. Selamat basu kita di musajik kita. Bayi baralek ke simpang kanan baralek dari orang Sumando, dek wakatu tarikh bajalan ancak kita acara kita mulai saja. Baju baru di hari raya orangnya pendek baju takulai untuk hadirin kasadonyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya man awdahta lana subulal hidayah wa azahta an basyairinal gishawatil ghiwayah. Wa nusalli wa nusallim ala man arsaltahu syahidan mubashshira wa nadhira da'i Allahu bi'idnihi wa sirajan munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah kita sudah hadir pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan yang singkat, saya akan bacakan urutan acara kali ini. Acara kita adalah halal bihalal DPP Dai Rantau Minang
dan jajarannya berada di kota Bekasi 19 Juni 2022 bertepatan dengan 16 Zulqa'dah 1443 Hijriah. Topik kita pada halal bihalal kali ini adalah Da'i Rantau Minang memperkuat persatuan ukhuwah Islamiyah. Bertindak sebagai keynote speaker insyaallah pada kesempatan nanti melalui Zoom karena beliau ada di luar kota adalah yang terhormat Bapak Wakil Gubernur Sumatera Barat Bapak Dr. Insinyur Audi Junaldi SPT MSc MM IPM ASEAN Engineering. Bertindak sebagai pemateri berikut. Kajian kita nanti akan disampaikan oleh Al-Mukarram Buya K. Haji Muhammad Khalil Nafis LC MA PhD. Insyaallah beliau sudah menyatakan hadir pada kesempatan kali ini. Yang kami hormati secara offline karena acara kita ini dilaksanakan secara offline dan online baik dari YouTube Daram. Bagi yang bersedekah silakan subscribe ya supaya sama-sama kita menyimak karena kajian daram ini diadakan secara rutin melalui Zoom atau melalui live secara YouTube. Atas kebaikan kita untuk subscribe adalah untuk memajukan dakwah kita amar ma'ruf nahi mungkar, mempersatu kita yang jauh menjadi dekat, mempersatukan hati yang terpecah, saling menguatkan, saling melapangkan dan saling membantu. Insyaallah bertemu kita dari yang jauh melalui udara, melalui YouTube, FB Daram maupun Zoom meeting. Pada kali ini juga secara Zoom sudah hadir di tengah-tengah kita. Yang terhormat ada Bapak Dr. Fauzi Bahar, beliau Ketua LKM Provinsi Sumatera Barat. Yang berikutnya secara Zoom juga hadir pada kesempatan kali ini adalah Bapak Dr. Iramadi Irja. Beliau berada di Washington DC, Amerika Serikat. Oh, di Yogyakarta. Beliau di Yogyakarta. Ada juga Profesor Armai Arif. Pada kesempatan juga ada Profesor Dr. Masri Mansur. Alhamdulillah beliau bersama kita. Pak Suwandi, Pit Zubir Clark di Amerika. Mudah-mudahan kita sehat semua dan lain-lain. Insyaallah Zoom ini berkapasitas 1000 dan secara offline juga sudah hadir pada kesempatan ini yang kami hormati, yang kami muliakan. Semoga kita sehat semua. Yang dari ujung insyaallah ada Ketua DPW Gorontalo ya, yang kami hormati, semoga beliau sehat berangkat dan pergi. Juga Pak Sekjen DPP Da'i Rantau Minang Pak Dalmilus Sumange. Juga Ketua DPW DKI Jakarta Pak Akmal Sidik. Juga yang kita muliakan Buya kita Buya Alvis Caniago. Beliau adalah pengawas, Ketua Dewan Pengawas, Ketua Dewan Penasehat DPP Da'i Rantau Minang. Juga yang terhormat Pak Datuk Asmi. Terima kasih Pak. Pak yang hadir juga pada kesempatan kali ini adalah Pak Datuk Azmi. Izin Pak, alhamdulillah sehat sekali Pak ya. Juga beliau adalah Ketua LKAM DKI Jakarta. Dan berikutnya nanti akan kita sebut satu persatu melalui Ketua Umum. Setelah ini adalah saling sapa antara offline dan online, baik yang hadir di sini maupun yang hadir secara Zoom. Insyaallah setelah ini acara kita serahkan kepada Ketua Umum. Mohon maaf, selanjutnya kita serahkan kepada acara kedua adalah sambutan. Selanjutnya adalah acara yang kedua adalah kori kita pembacaan Al-Quran oleh
Haji Dasrizal M. Naimin, SSI, MSI, Polri Internasional, untuk tilawah kepada Ustadz Haji Dasrizal M. Naimin. Kami persilakan dengan secara hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته
ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Haji Dasrizal N-Naimin. Beliau adalah Polri Internasional, beliau juga dosen di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Cara berikutnya adalah sambutan dari Ketua Panitia. Dalam hal ini disampaikan oleh Bapak Haji Jawardi SH.MH. Pada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi
wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Wakil Gubernur Sumatera Barat di ujung sana melalui Zoom, Bapak Dr. Insinyur Audi Junaldi, SPT, MSc, MM, IPM, Asian Engineering. Yang kami hormati Dewan Pembina, Dewan Pakar, Dewan Penasihat, Dewan Pimpinan Wilayah, Dewan Pimpinan Luar Negeri, yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami. Yang kami hormati dan kami banggakan Ketua Umum DAI Rantau Minang, Bapak Dr. Elva Henry Muklis MA. Yang kami hormati Ketua Pengurus DKM Masjid Agung Al Barokah, Haji Muammar Kadafi Esos MAB. Yang kami hormati dan sebentar lagi akan datang guru kita, penceramah halal bihalal Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Khalil Nafis LC MA PhD. Beliau adalah salah satu ketua Majelis Ulama Indonesia Pusat. Mungkin dalam masih OTW, diharapkan sebentar lagi akan datang. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, hadirin dan hadirat, baik yang hadir secara langsung di Masjid Agung Al Barokah maupun yang hadir melalui virtual dengan fasilitas Zoom. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga kita semua yang hadir di sini dapat bertemu bersilaturahim, khususnya dalam acara halal bihalal. Selawat serta salam tidak lupa senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjasa mengantarkan kita ke agama Islam yang selalu diliputi oleh cahaya terang benderang. Semoga kita semua akan mendapatkan syafaat darinya dan juga dipersatukan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang berbahagia, izinkan kami melaporkan rangkaian kegiatan halal bihalal yang berlangsung pada hari ini. Pertama, acara halal bihalal ini diadakan secara online dan offline. Secara online diikuti dan kita membuka kapasitas kurang lebih sebanyak 1.000 orang. Dan secara offline sebetulnya kami menyediakan tempat 600 orang. Insya Allah mungkin sebentar lagi akan datang, kita berharap lebih banyak dari yang hadir pada saat ini. Secara online insya Allah diikuti anggota Daram di 15 provinsi dan diikuti juga oleh anggota Daram di 8 negara yang akan bergabung
melalui link Zoom dan live streaming YouTube channel Daram. 2. Terselenggaranya acara ini adalah atas kerjasama pengurus Dai Rantau Minang dengan pengurus Masjid Agung Al-Barokah, juga dibantu oleh bapak-bapak, ibu-ibu sebagai donatur yang tergabung dalam organisasi Daram, dan didukung juga oleh 20 organisasi perusahaan di luar Daram sebagai sponsor acara ini. Kita jadikan halal bihalal sebagai momentum untuk menyambung silaturahmi. Kita jaga dan pelihara silaturahmi di antara kita, karena manusia adalah makhluk sosial, tidak terlepas bantuan orang lain. Mudah-mudahan dengan adanya kita menyambung silaturahmi, umur kita dipanjangkan dan rezeki kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang telah memberikan kontribusi dan membantu baik secara moral maupun secara material sehingga terlaksananya acara halal bihalal ini pada hari ini. Hadirin yang berbahagia, sebagai umat Islam sudah selayaknya kita berlapang dada, khususnya terhadap sesama muslim dan muslimah yang sudah berang tentu dalam kehidupan sehari-hari melakukan hal yang membuat kita khilaf, rasa salah dan rasa berdosa. Untuk itu, dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami mengajak hadirin dan hadirat untuk melampangkan dada, membuka hati dengan rasa sabar dan penuh keikhlasan atas ridho Allah, meminta dan memberi maaf atas kesalahan di antara kita semua, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Pada kesempatan yang berbahagia ini pula, acara akan diisi oleh siraman rohani dengan tema Dai Rantau Minang memperkuat persatuan ukhuwah Islamiyah, yang akan disampaikan oleh guru kita nanti, Kiai Haji Muhammad Khalil Nafis, LCMA PhD. Tentu kita mengucapkan terima kasih. Sebentar lagi penceramah kita akan berada di tengah kita. Selaku pribadi dan selaku ketua panitia, kami mohon maaf kepada hadirin dan hadirat jika ada sesuatu yang kurang berkenan di hati para hadirin sekalian. Semoga Allah mengampuni dosa dan kesalahan di antara kita semua dan memberikan kekuatan lahir dan batin. Amin amin ya rabbal alamin. Pergi ke pantai memancing ikan, jangan lupa membawa umpan. Terima kasih kami ucapkan bagi jamaah yang memenuhi undangan Daram. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Haji Jawardi SHMA yang telah bekerja keras. Ternyata semoga Allah mudahkan acara ini dengan lancar dan baik. Acara selanjutnya adalah saling sapa, karena kita ini acara kita ada hybrid, ada offline dan online, baik di Daram official, dari YouTube Daram official maupun secara Zoom meeting. Untuk selanjutnya kami serahkan acara ini kepada Bapak Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Dai Rantau Minang, Buya Dr. Elva Henry Muklis MA. Pada Buya kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di acara yang mulia ini kita adakan secara hibrid. Ada offline, ada online. Untuk itu di awal acara ini kita sapa dulu untuk dipersilakan bicara kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang online, yang tersebar baik di Indonesia ataupun di dunia ini. Sebelumnya kami informasikan bahwa yang hadir secara offline di pagi ini sepertinya terbatas, tidak seperti kita inginkan, karena banyak, mohon maaf, yang datang kepada kita sendiri, ya, banyak yang tabrakan acara. Namun demikian tidak mengurangi acara kita pada pagi ini. Pada acara online ini kami mohon dengan sangat untuk menyampaikan sekapur sirih kepada kita bersama. Pertama, kita minta kepada Ketua Umum Elkam Sumatera Barat yang telah hadir via Zoom, Bapak Dr. Fauzi Bahar. Dengan hormat kami persilakan, silakan Pak Anggota Tua. Ya. Ya, silakan. Langsung. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Buya kita, Buya Dr. Alfa yang kami hormati sebagai Ketua Marwam, Bapak Wakil Gubernur, Bapak Audi yang berkenan juga bergabung online pada kita, seluruh perwakilan, ada Adina dari Amerika tadi saya lihat ya, ketua-ketua seluruh Indonesia, pada perwakilan lain, hadirin yang saya hormati, pada pagi berbahagia ini sedianya tadi saya ikut offline yang ikut hadir di masjid di Keranggan di Cibubur sana, Bang Buya, tapi karena satu lain hal saya nggak keburu, ada acara juga pagi tadi, jadi datang saya mohon maaf banget, tapi saya ikut online ya. Pertama sekali kegiatan dalam ini sangat bagus sekali. Hari ini kita berhalal dan sebentar lagi tanggal 9 Juni juga hari raya Idul Adha kita berkorban. Saya atas nama Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau ya menyambut baik kegiatan, karena sesungguhnya adat bersenikan syarak senang kitabullah. Dalam itu syaratnya sebetulnya ya. Dari itu ada juga berkali-kali kami sampaikan bahwa di alam Minangkabau ini syarak mengatur adat memakai. Jadi sebetulnya adat kita itu agama kita itu. Kehidupan kita sehari-hari itu adalah kehidupan agama itu, Islam. Ada lagi patah kita mengatakan ya, keponakan beraja ke mama, mama beraja ke penghulu, penghulu beraja ke mufakat, mufakat beraja ke nambana, nambana Allah di sini ya. Di sini ini beraja, belajar. Jadi mama ini adalah teladannya keponakan. Ketika tidak menunjukkan teladan, tidak ada satupun keponakan yang mau beraja ke mama. Ya, jadi mama ini siapa saja, kita adalah mama dari keponakan kita. Kalau tidak teladan yang diberikan di Minang ini yang egaliter ini,
kayu seorang salah, ya. Bagang seorang salah, ya, dengan cekak, apa namanya, jago seorang katanya. Tapi kalau teladan yang diberikan pasti dicontoh. Jadi di Minang ini hebat sehebat apa saja kita, kalau tidak teladan, Rasulullah mengatakan, aku ini khusus ke dunia ini menyempurnakan akhlak. Teladan itu adalah akhlak. Ya. Jadi akhlak itulah yang sesungguhnya menjadi modal di Minangkabau ini. Jadi kepada Buya, marilah selalu kita sharekan tentang akhlak. Ya, akhlak berasal dari kata khuluq berasal dari kata khalik. Khalik adalah Allah. Ya. Pencipta itu cuma dua di alam semesta. Allah satu, manusia satu. Makhluk lain tidak ada cipta. Malaikat tidak ciptakan apa-apa. Iblis, setan, jin tidak ciptakan. Binatang tidak ciptakan apa-apa. Tumbuhan tidak. Pencipta itu cuma dua aja. Allah satu, manusia satu. Makanya karena manusia ini menciptakan satu, dibaringkan yang akhlak. Akhlak itu adalah teladan. Dari itu daram ini wadah bagi kita semuanya, bahwa sesuatu yang termahal itu adalah akhlak. Ya, budi pekerti. Kecil Ali Kasim ini tidak dan arwah jonan kayu. Dialah bansai asal berbudi. Jadi budi itu adalah akhlak. Jadi agama itu sebetulnya ada akhlak itu. Makanya Rasulullah bilang, aku khusus ke dunia untuk menyempurnakan akhlak. Dari itu daram sebagai wadah bagi kita semua menyampaikan syariat, menyampaikan, dan kita itu yang harus kita sampaikan dan kita wariskan pada anak keponakan kita. Nggak putus-putus. Hari ini saya sampaikan satu kepada kelompok dalam. Kita mau kerjasama ini di Sumatera Barat dengan panggil Kanepak, yaitu tingginya angka perceraian hari ini. Kita membentuk setiap perkawinan harus ada mentornya satu. Dia boleh laki, boleh tidak perempuan. Kalau terjadi silang sengketa antara dua pengantin ini, harus lapor ke mentor. Dan kami kerjasama juga dengan pengadilan agama. Tidak boleh memproses perceraian, apakah digugat oleh perempuannya atau laki-lakinya, kalau tidak ada surat dari mentornya. Mentor itu dari mamanya. Jadi karena sampai anak lama saja cerai juga. Karena tidak sambut dia datang cerai juga. Kasihan anak cucu-cucu kita berusia 2-3 tahun ini tidak punya ayah. Dari itu semua anak-anak nakal hari ini 80% berasal dari keluarga berkembang yang tidak, ayahnya tidak ada. Dari itu kita coba anak keponakan kita nih, setiap perkawinan itu hanya ajal saja yang memisahkan mereka. Terima kasih Pak Ketua, ini saja yang ingin saya sampaikan. Saya akan ikuti kegiatan terus sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Dr. Fauzi Bahar, MSI Datuk Nansati. Beliau Siap. Ketua Umum Elkam, Lembaga Sumatera. Kerapatan Adat Minangkabau, ya. Alhamdulillah. Anggota Datuk beserta Siap. Bapak Ibu semua, kami informasikan secara offline juga telah hadir tokoh-tokoh Minang, baik yang langsung dari Minangkabau atau yang berada di perantauan. Di sini hadir Ketua Umum LAKM, Lembaga LKAM, LAKM, ya, LAKM, Lembaga Adat, ya, Kebudayaan Minangkabau. Yang terhormat Bapak Asmi Datuk Bagindo. Alhamdulillah. Menyingkat waktu, kita kasih waktu, mohon maaf, agak 5 menit. Yang Anggota Datuk, ya. Silakan Anggota Datuk maju ke depan, mohon maaf. Ke depan aja, ke depan aja. Ke depan aja. Kita kasih waktu karena waktunya sangat terbatas. Pembicara sangat banyak. Kita kasih waktu sekitar 5 menit kepada Bapak Asmi Datuk Bagindo, Ketua LAKM, Lembaga Adat Kebudayaan Minangkabau. Terima kasih. Silakan Datuk. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Buya Ketua Umum Daram Dr. Haji Elva Andri Muklis MA beserta seluruh pengurus Daram. Yang terhormat angku-angku nenek mama nenggadang masa betua. Yang terhormat para halim ulama suluh bendang dalam negari palito nyaloi di dunia bendangnya sampai ke akhirat. Nenduduk bacamin kitab tagak perintang Jopitua. Yang terhormat seluruh masyarakat Minangkabau dimanapun berada dapat menyaksikan acara pada siang hari ko. Terima kasih kepada Bapak Ketua yang memberikan waktu kepada Ambo. Kebetulan sebagai Ketua Lembaga LAKM, Lembaga Adat Kebudayaan Minangkabau, Jakarta. Kita telah ada sejak 2003 yang lalu. Alhamdulillah di Jakarta berhimpun sebagai wadah dari para nenek mama dan nado di Jakarta dan Jabodetabek. Bapak Ibu yang saya hormati, kami hormati, ini suatu hal yang sangat strategis. Yang mana sesuai dengan filsafah kita adat berseni syarak, syarak berseni kitabullah. A adalah adat. Di situ tempatnya adalah para nenek mama, penghulu pemangku adat. S adalah syarak. Di situ para alim ulama, suluh bendang adat Limbago. Dan ini telah hidup di masyarakat Minangkabau. Budaya Minangkabau adalah perpaduan antara adat dan agama. Agama itu dijadikan adat. Maka sampailah syarak mengato, adat memakai, alam takambang jadi guru. Inilah filsafah kita sebagai masyarakat Minang. Maka dengan adanya sekarang Daram di rantau di Perjakarta yang mewadahi para halim ulama yang dasarnya Al-Quran dan Hadis diterima dari Allah sebagai tanggung jawab kepada Allah. Dan adanya lembaga adat kebudayaan Minangkabau yang di dalamnya adalah para nenek mama, maka inilah kedua-duanya adat berseni syarak, syarak berseni perintah. Runding bakieh kato bamisa itu adalah A, adat nenek mama. Kaji berdalil itu adalah Al-Quran dan itu adalah menjadi ini para halim ulama yang ada di Daram. Maka dengan demikian kita masyarakat Minang hidup dengan dua hukum, adat sebagai ciptaan manusia, warisan dari para nenek moyang yang nyatanya sekarang masih relevan dengan kehidupan kita masa kini dan kemudian dapat disandingkan dengan adat dengan agama menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Dan agama syarak adalah datang dibawa oleh Nabi, datang dari Allah Subhanahu wa taala sebagai tuntunan tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita pegang nan dibubui indak layu nan dianjak indak mati. Inilah yang merupakan adat dan sebenarnya adat. Maka terima kasih Buya dengan semangat Daram yang begitu hebat sekali. Maka kami daripada nenek mama dan dikatakan ulama sudah bendang. Kalau tidak ada ulama berkalam-kalam para nenek mama. Kami tidak bisa. Karena kenapa? Al-Quran tidak bisa ada dikaji-kaji aja. Harus runding bakih kato misalnya. Kaji berdalil tentu ahlinya. Jadi dengan acara seperti ini dalam rangka halal bihalal memperherat silaturahim di antara kita, mempererat pegangan kita pada pegangan adat Minangkabau. Dan satu-satunya mungkin di muka bumi di dunia ini tidak ada. Kita sebagai orang Minang harus bangga. Nenek moyang kita telah menciptakan aturan adat, sako, pusako, sistem matrilineal, dan kemudian juga digandeng menjadi filsafah adat berseni syarak berseni kita mudah. Dan orang Minang itu pasti Islam. Kalau dia tidak Islam, maka dia tidak orang Minang.
Ini hanya satu-satunya ada di Minangkabau. Mari kita pegang taguah, kita paci arek, setitiak tidak berubah. Sagarih jan batuka, kok pupuh sulang di batu tudusan limbago itu juga. Itu saja barangkali Buya. Terima kasih atas waktu dan mohon maaf ambo tidak bisa matu ambo harus dioperasi, jadi tidak banyak nampak dan ambo angku kini wah. Jadi ko adon dan kurang tasapo, ambo baru matu ambo sebelah kanan tiba-tiba hilang penglihatan. Dioperasi kemarin tanggal 20 ampe baru dapat 20%. Jadi belum bisa tidak nampak ko adon dan kurang tasapo, kurang tarini dan kenal. Ambo mohon maaf. Inilah memang tapi dengan semangat Buya ambo lihat semangat beliau. Maka adat sara harus adu di Jakarta. Kalau masalah adat kami bicarakan, kalau masalah sara Buya komandannya. Itu saja barangkali, terima kasih. Mohon maaf dan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kehidupan kita ke depan apa yang telah kita laksanakan sebulan lamanya akan terimplementasi dan bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Demikian saja, terima kasih. Mohon maaf, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah orang tua kita, Bapak Azmi Datuk Bagindo. Beliau datang beserta anggota Datuk Tamijo ya, alhamdulillah hadir mendampingi anggota Datuk Azmi. Alhamdulillah. KM untuk menyampaikan sepatah kata sambutan untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Tadi Ketua Panitia Bapak Haji Jawardi membuka acara dengan pantun. Tak elok rasanya kalau sebagai Ketua DKM juga tidak membuka dengan pantun. Oleh karena itu, sebelum kita lanjutkan acara, kita mulai dengan pantun dulu. Pergi ke pasar membeli garam. Diulangi lagi, cakepnya belum ada. Pergi ke pasar membeli garam. Garam dimasak berbumbu rendang. Kami ucapkan kepada saudaraku dari Daram, ahlan wa sahlan, selamat datang. Yang kami hormati Ketua Daram, guru kita Ustadz Dr. Elva Hendri Mukhlis. Yang kami hormati pula guru kita yang sebentar lagi mudah-mudahan bisa hadir, Ketua MUI Pusat, Bapak Kiai Haji Khalil Nafis. Yang kami hormati segenap pengurus Daram, kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, para ustadz, asatiz dan asatidzah, para tokoh masyarakat, baik yang hadir secara offline di Masjid Al-Barokah ini, maupun yang mengikuti secara online, baik dengan Zoom meeting maupun dari YouTube di berbagai negara. Kalau tidak salah diikuti dari 6 negara. Lengkap sudah, dari benua Amerika ada, dari Eropa ada, dari Australia ada, dan dari Afrika, dari Mesir juga ada. Mudah-mudahan acara yang pagi ini digelar, yaitu acara halal bihalal Dai Rantau Minang, mendapatkan manfaat, keberkahan bagi kita semua dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin hadirat semua, baik yang hadir secara offline maupun online. Alhamdulillah, ketika ada acara seperti ini
dan itu berlangsung di masjid, memang baru kali ini yang diadakan oleh organisasi yang sifatnya kedaerahan. Dan alhamdulillah, kalau Minang itu tadi disampaikan oleh sesepuh kita adalah adat basandi syarat basandi kitabullah. Maka ketika orang rame-rame mengadakan halal bihalal di pantai, kemudian dilengkapi dengan joget dangdut koplo, begitu ya. Kemudian kalau daerah lain mungkin mengadakan acara di villa-villa puncak, tapi untuk Daram ini alhamdulillah mengadakan acara halal bihalal di masjid. Kemudian nama masjidnya Al Barokah, insya Allah semua kita yang hadir pada hari ini, wabil khusus semua keluarga besar Daram dan jamaah Masjid Al Barokah yang hadir mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, tidak panjang lebar kami menyampaikan sambutan karena sederet sambutan acara yang akan menyambut pada pagi hari ini. Satu ungkapan dari kami, sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kepercayaan Bapak Ibu dari Daram dalam menggunakan masjid ini. Namun kami juga mohon maaf yang besar-besarnya apabila di dalam penyambutan kami, di dalam penyediaan sarana prasarana ini masih terdapat kekurangan di sana sini, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Demikian sambutan dari kami selaku Ketua DKM. Ada sebuah pepatah ini, saya dapatnya dari Pak Ermansah ini. Kira-kira bunyinya begini: anjalai tumbuh di munggu, sugi-sugi di rumbun padi, supaya pandai rajin baguru, supaya tinggi naikkan budi. Allah Akbar. Ada nggak Pak begitu di Minang? Ada ya Pak Ermansah ya, jangan saya suruh baca, nanti nggak ada. Terakhir, di mana bumi dipijak, di sinan langit dijunjung. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tegur sapa, kita minta sekapur sirih dengan padat, singkat kepada Profesor Armai Arif sebagai penasehat DPP Daram. Beliau hadir secara online dari Ciputat kayak ini. Assalamualaikum Prof. Suaranya. Waalaikumsalam. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Prof. Ya. Terima kasih Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Dua ketum Dr. Elva Henry Mukhlis. Di sini juga ada tadi sahabat saya Ketua Umum Elkam Dr. Poigi Bahar. Nanti ada Pak Wagub, Pak Kiai Politis, ya. Saya melihat bahwa ini tentu keadaannya ya, untuk yakikum ummati yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Saya melihat dalam ini hadir sudah banyak melakukan dan mengajak umat kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Nah, di antaranya saya lihat sudah ada wakaf Al-Quran, ya. Tapi mungkin ke depan juga ada wakaf hadis, ya, buku-buku hadis. Nah, ini mungkin bagus bagaimana dikatakan oleh Rasulullah, taraktukum amraini ma in tamassaktum bihima lan tudilu abadan kitabullah wa sunnatu rasul. Aku tinggalkan kepadamu dua perkara, selama kamu berpegang kepada keduanya, insyaallah kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Apa itu? Al-Quran dan
sunnah, Al-Quran dan hadis. Nah, mungkin ke depan juga karena ini sesi garam, toko Minang, perlu dibikin buku panduan bersandi syarat bersandi kitabullah, dan itu nanti dicetak kemudian diwakafkan juga pada terutama anak-anak generasi muda. Jadi 3 hal ini yang penting dilakukan menurut saya biar nanti kita siap membackup. Ya. Saya juga sudah menulis beberapa buku yang terkait dengan ada bersandi syarat bersandi kitabullah itu. Yang mudah-mudahan nanti kita akomodir daripada tokoh-tokoh ya, yang ada di dalam ini. Dan saya dulu di Kubu Minang sebagai ketua bidang agama dan adat ya, berusaha membuat panduan itu ya. Nah, nanti ini bisa disinergikan dengan Daram, maka yang kita inginkan bisa terwujud khususnya di Minangkabau. Saya pikir itu biar sekali lagi insya Allah sebagai penasehat siap membackup ya, akan dilakukan oleh Daram, dan mohon maaf tidak bisa hadir online. Sekali lagi semoga Daram tetap eksis dan tetap istiqamah. Jangan putus asa, terus maju dan tetap semangat. Insya Allah. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Prof. Parmi Arif. Tegur sapa selanjutnya, ini di sini sangat banyak tokoh-tokoh yang hadir. Ya, di kanan saya ada Bapak Edwel Datuk Rajo Gampu Alam, sarjana hukum. Beliau pendiri dan guru besar Silik Harimau sedunia internasional. Beliau juga hadir mengajar di Australia, berbagai negara, saya lihat, ya, juga hadir di kanan saya. Nanti kita minta beliau untuk sekapur sini juga. Ya, setelah itu ada Ketua Dewan Penasihat Daram, Kiai Haji Alfis Caniago, juga hadir di samping kita. Nanti juga beliau memberikan tausiah singkat. Ada hadir juga di kanan kita Kiai Haji Akmal Siddiq SK, beliau Ketua DPW Daram DKI Jakarta. Terus samping kanan saya, tidak asing lagi, ini Sekjen DPP Daram, Pak Dalmilus Sumage, SH Esos MAP. Paling ujung di kanan saya, Ustadz Ed Al-Mahmudi, ya, ini Ketua DPW Gorontalo. Alhamdulillah, luar biasa. Luar biasa beliau menyempatkan diri offline ke lokasi dari Gorontalo. Masya Allah, semoga berkah. Ya, yang jarak yang jauh sampai Jakarta sebagai jihad fisabilillah. Ya Ustadz Ed, ya, Ed Mahmudi, alhamdulillah. Nanti semua ini kita minta sambutan semuanya, walaupun pendek-pendek, walaupun 5 menit ya, kita minta semuanya. Terus di kanan saya, di kiri saya, yang tidak asing lagi, yang sering aktif di kajian Daram sebagai pemateri, Buya Dr. Kahar Mulyani. Beliau juga ketua umum dari Tajir, juga ketua wilayah Daram DPW Jawa Barat. Alhamdulillah, dari Bandung beliau sempatkan hadir ke lokasi kita. Terus tadi Datuk Tabijo, Pak Asmi Datuk Bagindo, Ketua LAKM. Terus Buya Zairul, beliau sebagai penasehat IKM Pusat, DPP IKM, juga pengurus inti dari Daram. Paling ujung Bapak Asmi Caniago, beliau Ketua KBRC DKI Jakarta ya, Pak Asmi ya. Beliau juga sebagai bendumnya Daram. Ini yang di depan. Ya, nanti kita minta semuanya pembicara ini, walaupun singkat-singkat.
Ya. Selanjutnya, sebelum saya minta kepada yang hadir secara online, kita minta yang offline dulu. Kita minta kepada Ketua DPW Jawa Barat, Buya Dr. Kahal Mulyani. Waktu singkat, tepat, padat. Silakan, Buya Kahar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa astaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, mulai Amerika sampai ke Afrika tadi ya, Amerika, Afrika, termasuk juga Pak Wagub. Dan tadi saya menyiapkan pantun sebenarnya, teman takut disangka lomba pantun gitu, jadi nggak jadi gitu ya. Jadi tadi saya lihat lomba pantun, lomba ceramah. Saya cuman mengajak aja lah. Pertama saya memperkenalkan diri dulu, saya di Jawa Barat. Mungkin sebagian sudah pernah ikut kajian Zoom yang saya berikan setiap minggu ya. Terutama Pak Segen, hormat Pak Segen ya. Mengingatkanlah ya, bukan menggurui ya. Kalau menggurui di sini kan guru-guru semua nggak mungkin ya. Saya teringat dengan kata-kata Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mengatakan bahwa jangan masuki pasar kami bagi orang yang tidak paham fikih muamalah. Tegas itu ya. Kalau tidak, dia pasti akan memakan hasil riba, baik dia kehendaki maupun tidak dia kehendaki. Itu kata-kata Umar bin Khattab. Bahkan kita tahu bahwa kata Rasul, riba itu terdiri dari 73 pintu. Sedangkan dosa yang terkecilnya adalah sama dengan seorang anak laki-laki berzina dengan ibu kandungnya. Nauzubillahi min zalik. Kebetulan ibu saya datang soalnya, jadi saya ingat saya bawa ibu saya. Makanya dari itulah kami dari DPW Jawa Barat mencoba mengangkat kajian rutin kami itu masalah fikih muamalah atau masalah ekonomi syariah sesuai dengan bidang yang kami geluti. Nah, yang perlu kita ingat juga bahwa di pasar itu paling banyak orang Padang loh. Pertanyaannya, itu tanggung jawab siapa gitu loh? Tanggung jawab Daram, tanggung jawab gubernur, tanggung jawab wali kota, tanggung jawab siapa itu? Itu wajib kita dakwahi itu kan. Jadi dakwah kita tidak hanya di masjid saja, tapi di pasar-pasar juga harus. Karena Umar bin Khattab mengatakan seperti itu. Barang siapa yang terpaksa masuk ke pasar yang tidak paham fikih muamalah, mau tidak mau dia pasti terjebak dengan riba dan riba lagi. Sekian saja barangkali dari saya Pak Ketum ya. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan dengan apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Singkat, tepat, padat. Alhamdulillah. Selanjutnya tegur sapa. Kami minta kepada Bapak Dr. Iramadi Irja, tokoh Minangkabau. Beliau juga pengurus inti dari BP2 DIM. Silakan Pak Ira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang saya hormati Buya Dr. Elva Henry Mukhlis sebagai Ketua Daram, kemudian juga Bapak Dr. Aldi Joinaldi, Wakil Gubernur Sumatera Barat, dan juga yang sama-sama kami di BP2 DIM, Bapak Dr. Fauzi Bahar, ada lagi Profesor Dr. Masri Mansur sebagai Ketum BP2 DIM. Dan yang lain yang dari tadi saya ngobrol, ada lagi sahabat saya Pak Afdal dari Washington, kemudian Ibu Pete dari Florida. Yang lain mungkin tidak bisa disabui sado-sadonya Pak. Tapi yang tadi nampak Dambo, ada juga senior Rambo, Bapak Azmi Datuk Bagindo. Bapak-bapak sekalian, langsung saja karena waktu saya ketek.
setidaknya terdapat 3 indikator kemajuan daram. Dan ini perlu juga Ambo sampaikan pada Bapak sekalian. Pertama adalah perkembangan daram yang pesat ditandai dengan lingkup jejaring yang sudah mengglobal. Nah, itu tadi ADO 19 di 19 provinsi dan ADO di 8 negara. Itu luar biasa sekali kiprah daram. Dan kedua, lingkup peran yang makin luas. Yang tadi hanya terbatas masalah topik-topik agama, sekarang telah merambah ke topik yang lebih populer, yaitu bidang ekonomi syariah, adat, kaum wanita, dan politik. Nah, Ambo mengikuti sekali itu perkembangan itu, Buya Elva. Kemudian yang ketiga, indikator yang ketiga adalah modal sosial dalam membina hubungan baik dengan berbagai organisasi Minang di ranah dan rantau. Ini suatu prestasi yang bagus, hampir seluruh ada yang Ambo ketahui. Kemudian harapan ke depan. Harapan sebenarnya Bapak-Bapak sekalian. Harapan yang ke depan adalah dapat membangun ekonomi umat. Jadi kita bukan hanya berteori di bidang dakwah saja, tetapi juga langsung terjun ke lapangan untuk membangun ekonomi umat dalam berbentuk apapun juga. Kita memiliki pakar, dalam memiliki pakar yang hebat. Tadi sudah tampil itu Buya Dr. Kahar Mulyani, itu pakar ekonomi syariah luar biasa. Dan juga ada yang sering tampil saya lihat adalah Dr. Arsyad Har. Nah, beliau itu seorang yang sangat taat azas dan mengembangkan koperasi syariah berbasis masjid di Jawa Barat. Itu sahabat saya dari muda dulu. Kemudian saya ingin sedikit komparasi buat daram. Kalau kita lihat sejarah, nah sejarah berdirinya bank rural pertama di dunia pada tahun 1963, yaitu adalah Midgard Bank di Mesir. Itu didirikan oleh seorang tokoh yang bernama Dr. Ahmad El Nagar. Nah, kalau ambo kupas lagi lebih dalam, siapa Dr. Ahmad El Nagar ini? Jadi kalau ambo komparasikan, kalau ambo refleksikan, beliau itu sama sebenarnya jo Buya Dr. Elva Hendri Mukhlis. Kenapa? Karena Dr. Ahmad El Nagar ini juga awalnya adalah penggerak dakwah Islam di Mesir. Itu pun dilakukan secara diam-diam. Kemudian mereka maju. Dia bikinlah rural bank pertama di dunia yang bernama Midgard itu. Dan itu berkembang dan tercatat dalam sejarah. Itu bukan tidak mungkin daram pun melakukan hal yang sama. Mari kita terjemahkan daram Iko bukan hanya dalam hanya dakwah saja, tetapi kita terjun kepada ekonomi, praktis ekonomi syariah. Kita gunakan, ada tokoh kita tadi, Bapak Kahar Mulyani, Bapak Dr. Ahmad, yang bisa kita gunakan untuk mengembangkan daram keluar selanjutnya. Kemudian mari kita beralih ke implementasi lebih praktis, agar daram makin realistis bermanfaat bagi kesejahteraan umat lahir dan batin. Sekian dulu, wabillahi taufiq wal hidayah, karena waktu singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih Pak Dr. Iramading. Alhamdulillah. Selanjutnya tegur sapa berikutnya secara offline, kita minta waktu juga yang sangat singkat, tepat, padat. Ustadz Ed Mahmudi dari Gorontalo. Alhamdulillah. Ketua DPW Gorontalo. Masya Allah, jauh-jauh datang ke wilayah tempat acara kita. Semoga diberikan kesehatan lahir batin. Silakan Ustadz Ed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thayyiban mubarakan fi, mubarakan alaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah.
Yang terhormat Pak Ketua Umum Daram, Ketua DPP Daram, dan seluruh jajaran pimpinan yang hadir. Kemudian hadirin sekalian termasuk yang offline dan online. Pertama-tama saya ingin mengenalkan diri saya. Nama saya Ad Mahmudi Irja. Yang barusan tadi Iramadi Irja, adik kandung saya. Adik kandung saya lagi di Jogja. Biasanya di Jakarta, tapi hari ini dia ada di Jogja. Saya sudah lama di Gorontalo, ditunjuk oleh Pak Ketua menjadi Ketua DPW. Perlu dalam kesempatan ini ingin saya menyampaikan bagaimana kondisi di Gorontalo, supaya diketahui juga. Gorontalo itu sebuah provinsi pecahan dari Sulawesi Utara. Wilayahnya tidak terlalu besar dan orang awak yang ada di situ juga tidak terlalu banyak. Saya perkirakan ya sekitar 50-60 kakak saja orang awak yang ada di Gorontalo saat ini. Itu pun sebagian besar bukan menetap. Mereka bertugas di Gorontalo dalam jangka waktu tertentu, kemudian kembali pindah lagi ke tempat lain sesuai dengan job yang diberikan kepada beliau. Yang menetap di Gorontalo sedikit sekali. Yang menetap karena perkawinan, menikah dengan orang Gorontalo, termasuk saya. Istri saya orang Gorontalo, campuran Bugis, campur Minahasa. Jadi tiga rasa sekaligus. Tiga rasa sekaligus, rasa Kondro Makassar, rasa Tinotuan Manado, dan rasa Binte Biluhuta Gorontalo. Alhamdulillah, saya sebenarnya datang dengan istri saya, acara keluarga dan sedikit acara pribadi. Cuma hari ini beliau tidak sempat hadir karena ada urusan lain. Lalu saya minta izin tadi sendirian ke sini dan alhamdulillah saya sampai di sini belum mulai acaranya tadi. Jadi Gorontalo tadi, kembali ke Gorontalo, jumlah kami yang tidak begitu banyak. Bentuk kerukunan keluarga Minang di sana namanya KKMTS, Kerukunan Keluarga Minang Tua Sakato. Sudah terbentuk sejak tahun 1987. Pertama kali dibentuk, kebetulan saya membentuknya, saya ketua pertama. Jumlahnya baru tidak sampai 20 kakak, Pak Ketua. Barangkali hanya belasan kakak saja. Ya hari ini sudah sampai kira-kira 70, mungkin sampai 70 kakak. Walaupun ya, yang datang pergi silih berganti begitu terus. Itulah perkenalan tentang Gorontalo, sehingga sampai hari ini Daram Gorontalo baru aktif di lingkungan yang kecil itu. Kami ada pertemuan setiap sebulan sekali pertemuan. Cuma kemarin ketika pandemi agak terpotong, vakum, dan insya Allah pada bulan depan sudah dimulai lagi. Pertemuan rutin kami sebulan sekali. Itulah kesempatan kami untuk bersilaturahim dan menyampaikan sedikit dakwah karena diisi dengan dakwah-dakwah. Jadi baru itulah aktivitas kami di Gorontalo, Pak Ketua. Baik, kemudian mohon maaf agak panjang sedikit, Pak Ketua. Kita kan hari ini dalam rangka halal bihalal silaturahim setelah menyelesaikan puasa Ramadan, ya. Biasanya dilakukan pada bulan Syawal, ya. Ini karena satu dan lain hal mungkin tertunda sampai bulan Zulqa'dah ini. Pada bulan Syawal itu saya teringat sebuah peristiwa besar terjadi di zaman Rasulullah pada tahun kedua Hijriah, perang Uhud yang dahsyat sekali, di mana kaum muslimin kalah dengan kaum kafir. Padahal pada perang-perang yang lain, kaum muslimin yang dipimpin Rasulullah selalu menang walaupun jumlahnya sedikit dibandingkan musuh kaum kafir yang begitu banyak. Jadi bukan karena sedikitnya kalah, tapi ada faktor lain. Nah, faktor lain itu yang ingin saya sampaikan di sini terkait dengan kita di Daram ini. Kenapa bisa kalah? Kalau kita ingat sejarah, ketika awalnya pasukan muslim menguasai lini pertempuran, kaum kafir lari kocar-kacir sehingga mereka meninggalkan senjata-senjatanya, harta-harta bendanya, sehingga banyak sekali benda-benda, harta benda yang tertinggal yang menjadi ghanimah, harta rampasan perang.
Pasukan muslim dipimpin Rasulullah berebutan mengambil ghanimah itu. Lalu pasukan yang ada di tempat di atas Uhud yang diperintah oleh Rasulullah untuk menjaga benteng sekaligus memata-matai gerakan musuh, meninggalkan bentengnya berebutan, ikut berebutan. Nah, disitulah sumber kekalahannya. Khalid bin Walid waktu itu masih kafir, dia membelokkan pasukan berkudanya merebut posisi Bukit Uhud itu, posisi yang sangat strategis. Dan kemudian kaum muslimin kalah waktu itu. Apa yang saya ingin ambil di sini bahwa ketika kita diberikan amanah yang sangat mulia, amanah yang mulia tapi dikotori oleh nafsu duniawi, berebutan harta itu maka akan sangat fatal akibatnya. Nah, barangkali kita ini diberikan amanah mulia, memimpin daram, mengelola daram, memberikan dakwah kepada umat, pada sudut sana lain. Kadangkala mungkin kita sendiri, saya sendiri tergoda oleh duniawi ketika diberikan amanah mulia ini. Nah, mudah-mudahan ini saya ingin mengingatkan saja kepada sekalian, jangan sampai ketika kita diberikan amanah yang semulia apapun tetapi tergoda oleh hal-hal yang duniawi ya, berebutan harta, pangkat, kehormatan, kebanggaan, sombongan dan sebagainya, maka akibatnya sangat fatal. Mudah-mudahan itu tidak terjadi di daram, dan hanya sesederhana itu yang sempat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita sambil menunggu Kiai Khalil Nafis sedang di tol menuju lokasi acara. Selanjutnya kita minta nasihat bermutu, singkat, padat, tepat dari Ketua Penasehat DPP Daram, Kiai Haji Alfis Caniago. Ya, sebelum beliau tampil, ini saya lihat di Zoom ini juga sudah bertambah lagi, alhamdulillah. Ustadz Abu Taki Maestino itu lagi nyetir ya. Rencana mau OTW ke lokasi ini dari Jawa Timur nih, alhamdulillah. Ustadz Kondang, Ketua DPW Jawa Timur Daram. Ustadz Abu Taki Maestino, nanti Ustadz dikasih waktu untuk bicara di lokasi ya, insya Allah. Sekarang Buya Alfis Caniago. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan Bapak, para ulama, wabil khusus Haji Datua Ketua LKM yang saya muliakan, terima kasih. Alhamdulillah hari ini kita memperingati halal bihalal Daram Minan. Ketua anak ketua maduah dek menundukkan sekendak hati. Gabak tarang hujan lata duah nan hilang perlu kita cari. Nan hilang. Apa yo ado nan hilang. Sabalun kita jawab bakari si ketik mano at patahalah basimpai balun kata sebuah jadi tua. Jika dibuka pusaka lamo dibangkit tareh nan terendam ala banyak ragi nan berubah. Ana berubah ragi mana berubah? Saudara, nan berubah itu hakikat hidup kita. Maaf. Al-Quran dan As-Sunnah yang seharusnya menjadi way of life bagi kita, itu kita nomor sekiankan, maaf, itu non berubah. Karena itu ini perlu kita ingatkan, walaupun singkat tidak apa-apa. Saudara yang berbahagia,
Oleh sebab itu, saudara, saya mengimbau, marilah kita bersungguh-sungguh, ya, bahwa hidup ini hanya sebentar, sebentar sekali. Ada informasi, ya mungkin waktu saya sedikit, tapi yang sedikit ini ingin saya pergunakan. Ya, kalau umpama Bapak ingin mendengar pesan-pesan saya yang lebih panjang, buka Buya Alfis TV, itu ada lebih kurang 480 episode ceramah saya di Alfis TV, ya, insya Allah untuk anak, untuk diri, untuk istri, untuk teman-teman kirimkan. Ya, ada yang panjang, ada yang pendek, insya Allah lengkap di situ, insya Allah gratis. Ya, ini apa? Ini tugas Daram. Ya, mencarikan yang hilang tadi itu adalah tugas Daram. Dai Rantau Minang tak pernah lelah, tak pernah capek. Untuk apa? Untuk mencari nan hilang itu. Ya. Nah, oleh sebab itu, kalau kita datang dalam keadaan bersih, harus kembali dalam keadaan bersih. Kakek kita, nenek kita diciptakan di surga. Artinya apa? Kita lahir, kita datang dari surga, harus kembali kepada surga. Untuk kembali kepada surga itu Allah memberikan, ya, potensi kepada kita. Manfaatkan potensi itu dengan sebaik-baiknya, secara maksimal. Itu pesan saya, walaupun singkat, tolong renungkan dan amalkan semaksimal mungkin, ya, amalkan semaksimal mungkin. Syukur-syukur nanti bisa ingat Buya Alfis TV juga, ya, artinya secara pribadi juga orang-orang Daram harus tanggung jawab, tidak cukup hanya secara secara organisasi. Masing-masing orang Daram ini tidak pernah lepas ini kemana kemari untuk mengajarkan agama, ya. Oke nggak orang Daram? Oke? Hebat nggak? Didukung nggak? Dukunglah Daram. Kan itu Daram ini memerlukan, ya, dorongan, dukungan bagi seluruh orang-orang Minang. Ya, Ambo selaku penasehat, ya, selaku ketua penasehat di Daram, ya, alhamdulillah Ambo berusaha untuk itu. Ya, dan terus terang ketua ini yang maaf luar biasa. Siang malam nggak pernah lelah, ya, waktu, ya Allah, ya, ini kita salut, alhamdulillah. Allah menciptakan seorang pemuda yang beginian, sudah ilmunya begitu tinggi, sudah doktor titelnya. Pengabdian kepada masyarakat, kepada umat, insya Allah begitu hebat. Saya kira demikian, terima kasih. Billah taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nasihat singkat, padat, tepat dari Buya kita, Ketua Penasehat DPP Daram. Sedikit informasi Bapak Ibu, Daram sekarang ini bukan hanya terjun di masjid-masjid memberikan dakwah, tapi Daram juga ikut menjadikan umat ini generasi Qur'ani, generasi yang akrab sama Quran, generasi yang memahami Al-Quran, generasi yang mengamalkan Al-Quran, sehingga Quran menjadi way of life, Quran menjadi pedoman hidup umat ini. Untuk itu Daram sekarang sedang berupaya meningkatkan jumlah mencetak Quran. Tapi yang sudah dicetak sudah ada 5.000 Quran, yang sebagiannya sudah tersalurkan. Bagaimana cara menyalurkannya? Ada 3 cara Quran disalurkan. Pertama, melewati wakaf. Wakaf. Di antara muhsinin, Bapak Ibu yang hadir, yang mendengarkan acara ini, mau berwakaf Quran, kami tunggu wakafnya. Apakah wakaf itu dibawa Qurannya?
masing-masing salurkan, silakan, atau beri amanah ke Daram. Kami wakaf Quran, sekian Quran Buya, kami amanahkan ke Daram, tolong Daram membagikannya. Ini cara pertama. Cara kedua, Quran itu diwakafkan, donatur yang memberikan uang cetaknya, dan mereka pula yang menyalurkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, bisa dengan cara Quran itu masing-masing miliki untuk pribadi. Selamat datang kepada Kiai Haji Khalil Nafis, Ketua MUI Pusat Bidang Dakwah dan Ukhuwah, sebagai pembicara utama kita. Terima kasih Pak Kiai. Alhamdulillah telah hadir Pak Kiai Khalil Nafis bersama kita. Sebelum beliau diminta memberikan nasihat, silakan Pak Kiai istirahat dulu sambil melepaskan lelah. Kita minta secara online telah hadir dari pagi tadi, pertama hadir, Masya Allah, jauh dari Amerika, Bapak Muhammad Afdal, Ketua Dewan Pimpinan Luar Negeri Daram, telah hadir. Tentu di Amerika sedang tengah malam hari ini. Kepada Bapak Afdal dipersilakan, waktu yang sangat singkat, tepat, padat. Terima kasih. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ahsani illa yaumil qiyamah. Yang terhormat Ketua Daram Buya Elva Henry dan jajarannya, serta yang hadir di offline maupun online. Sarantak balam jo barabah lalu balam mandi. Sarantak salam jo sambah ambo susun 10 jari. Apalah nangka jadi buah pasamban si jorong menggali lambah memakai baju biludu gandum. Kok tadorong kat ambo menyambah sagali gawa baribu ampun. Minta ampun ambo kepada Allah, maaf diminta kanan banyak minyak mama jo pangulu an gadang basa batuah an bapucuak sabana bulek ba urek sabana tunggang ba batang ba dahan rampak ba daun ba ujung rantiang ba putiak ba bunga kambang ba buah katonan bana dahan tampek pagantuang daun labek tampek balinduang buliah baselo di ureknya buliah basanda di batangnya sarato alim ulama jetuanku suluh bendang adat limbago kok duduk bacamin kitab tagak barintang jepituah nan tahu ahla jo aram saratus sah jonan bata kok suluhnya masuk di dunia bendangnya sampai ke akhirat ke undang-undang ke Madinah ke payung panji ke Sarugo pa itu pulau cadiak pandai pagaran kokoh dubalang jo ampang limo jo manti pagawe adat nan mudo arih budiman pundo kanduang samo di dalam limpapeh rumah nan gadang sumarak dalam nagari hiasan dalam kampung kali lawa di Pulau Rimbang anak ruso mati tarabiah kok gawa minta ditimbang kok doso ampunan labiah elok nagari dek panglu rancak kampung dek nantuo elok musajik dek tuanku rancak tapian dek namudo elok rumah tanggo jo mendeh kanduang sapake laya batin sesuai muluit jo hati nam kuriak ialah kundi nan sirah ialah sago nam bayak ialah budi nan indah ialah bahaso itulah adat nan indah lakang dak taneh indak lapuak di hujan adai banamo sopan santun lamo bana punai melayang inggoknya tatak kabuah palo lamo bana kita di rantau orang adai limbago jan sampai lupo adai basandi sarak basandi kita bulah sarak mengatuk adai memakai alam takambang jadi guru papisah bukan bacarai jiko gantiang jan sampai putih di pertemuan halal bihalal daram iko kita jalin silaturahmi
Kete usah basawi namo, gadang usah bahimbau gala, hindak basisiak jo basiba, hindak babarih jo balabeh, usah dibateh jo babinggu. Malon dun sanak kasadonyo, namun ba itu dalam bagarah baku cindan, raso jo pareso tetap dijago, usah lupo jo katonan ampe. Ialah kato mendata, kato meleriang, kato mendaki, sarato kato mandurun. Tahu jo condong kama impo, sarato gadang nan kama lendo, dijago pulau. Alu aja pati, sarato yang jogendang, lama diawak, katuju diorang. Baik itu adat Minangkabau. Sekian sambah suci dari ambo. Silang nan bapangka, kerajunan bapokok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita mohon kesediaan sedikit memberikan sepatah kata, kata nasihat, singkat, tepat, padat, kepada Bapak Profesor Dr. Masri Mansur MAG, tokoh Minang di perantauan, sekaligus Ketua Umum dari BP2 DIM, dipersilakan. Silakan Prof, suaranya. Di mute ya, di mute. Ya, unmute dulu. Ya. Unmute dulu, ya. Suaranya Prof, suaranya di unmute dulu. Unmute dulu. Ya, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Daram Buya Dr. Elva, para pembina Daram, Buya K. Haji Khalil Nafis, Ketua Elkam Sumbar, Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bapak Ibu alim ulama, cadik pandai, bundo kandung, pemuda hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali kita bersyukur alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini kita dipertemukan dalam acara halal bihalal Daram Dai Rantau Minang. Ambo menyambut baik kegiatan ini. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan tadi semua oleh pendahulu, ya, bahwa Daram ke depan harus menjadi penyejuk, menjadi uswatun hasanah bagi anak cucu kita, khususnya yang berada di rantau. Karena itu apa yang sudah dilakukan oleh Daram selama ini, mengadakan kegiatan-kegiatan pengajian. Kalau boleh ke depan, selama setahun yang sudah direncanakan pengajian-pengajian itu yang berkaitan dengan agama, adat, dan perkembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan agama dan adat bisa kita bukukan. Jadi sekali setahun masyarakat Daram menghasilkan buku yang bisa secara digital diperoleh oleh warga kita, baik yang di rantau apapun yang di Daram. Kemudian kami dari BP2 DIM, yaitu Badan Persiapan Provinsi Daerah Istimewa Minangkabau, akan selalu nanti bersinergi dengan Daram, khususnya Daram yang ada di daerah-daerah, untuk bisa mensosialisasikan, karena kita ada keinginan bagi masyarakat Minangkabau untuk menjadikan daerah Minangkabau sebagai daerah istimewa dengan keistimewaan sistem matrilineal, sistem tanah wilayah, sistem tiga tungku tiga sejarangan, dan sistem adat bersandi sarak bersandi kitabullah. Karena itu kami mengucapkan terima kasih dan kerjasama kita yang baik ke depan dengan Daram untuk bisa mensosialisasikan BP2 DIM ke depan dalam rangka untuk
anak cucu kita Minangkabau ke depan lebih baik. Terima kasih. Mohon maaf wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya kita nanti dikunci oleh Pak Kiai Khalil ya. Tapi sebelumnya nanti kita minta dulu nasihat sekaligus patah kata singkat, tepat, padat dari Ketua DPW Daram Jakarta, Kiai Haji Akmal Siddiq SK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa hiya a'zamun ni'am. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Al-Mukarramun, para alim ulama, para nenek mama, para cerdik pandai, bondo kandung, para sesepuh, para orang-orang tua yang sangat saya hormati dan saya cintai. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan penceramah kita pada siang hari ini, Al-Mukarram, guru kita bersama Dr. Muhammad Khalil Nafis yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita doakan mudah-mudahan Allah berikan keberkahan. Allah berikan umur, sehat walafiat dan dimudahkan segala urusan. DPP Daram yaitu Bapak Dr. Buya Elva Hendri Mukhlis MA. Kita doakan juga mudah-mudahan Allah berikan kesuksesan ya di dalam memimpin Daram untuk masa-masa yang akan datang. Dan juga Bapak Sekjen Darmilus Sumange, alhamdulillah ya beliau juga hadir beserta para jamaah yang sudah hadir semenjak tadi pagi di tempat ini, Masjid Agung Al-Barokah, dan juga yang ada di seluruh DPW di seluruh Indonesia maupun DPLN yang ada di luar negeri. Mohon maaf tidak sebutkan namanya satu persatunya, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat, rasa mahabbah saya kepada seluruh jamaah yang hadir pada hari ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami selaku Ketua DPW Daram DKI Jakarta, saya ingat betul bahwa waktu pengukuhan dan pelantikan saya hadir di lokasi di DPP di kediaman Ketum pada waktu itu, ya bahwasanya saya mewakili DPW-DPW yang ada di seluruh dunia, di seluruh Indonesia. Dan alhamdulillah ya hari ini ya DPP Daram melaksanakan halal bihalal. Halal bihalal tentu sudah tidak asing lagi bagi umat muslim di Indonesia ini. Oleh karena itu ya saya selaku Ketua DPW Dewan Daram DKI Jakarta ya mengharapkan momentum halal bihalal ini ya sesuai dengan tema
dan judul yang diangkat Dai Rantau Minang, ya, memperkuat persatuan ukhuwah Islamiyah. Menurut data bahwa orang Minang yang ada di DKI itu lebih kurang 1.500.000 orang. Jadi 1.500.000 orang yang berada di DKI Jakarta, kalau semuanya bergabung di Daram, ini luar biasa kekuatan Daram di DKI dan juga di dunia nantinya. Saya berharap mudah-mudahan setelah halal bihalal ini, ya, orang-orang Minang yang berada di DKI Jakarta khususnya dan yang ada di dunia pada umumnya, mari dukung program yang dilakukan oleh Daram, baik DPP maupun DPW yang sudah terbentuk. Ini saja saya ucapkan terima kasih, ya, kepada Ketua DPP yang sudah bekerja keras untuk melaksanakan acara sehingga acara bisa terlaksana pada hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih tegur sapa, masih ramah tamah. Sebelum Pak Kiai memberikan kunci kajian nanti, ya, kita minta lagi dari Saudi Arabia, dari Mekah Al-Mukarramah. Ini ada Ketua DPLN Daram Saudi Arabia, Ustadz Saiful Hidayah. Waktu yang sangat singkat, tepat dan padat. Silakan Ustadz. Suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, berkat rahmat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Allah telah mengumpulkan kita dalam acara halal bihalal ini, baik yang offline maupun yang online. Mudah-mudahan Allah berkahi kita dunia dan akhirat insyaallah. Terima kasih pada Buya Elva dan juga para tamu yang hadir. Semoga Allah berkahi, Allah beri rahmat kepada kita semua insyaallah. Yang sangat saya berbahagia pada kali ini. Mudah-mudahan apa yang telah jadi cita-cita Daram agar dakwah ini, dakwah bagi daerah Tomina ini dapat menjangkau ke seluruh pelosok Nusantara maupun seluruh dunia. Sedikit cerita yang bisa saya sampaikan. Kemarin saya dari Mentawai, walaupun saat ini masih sedang cuti dari Makkah, Arab Saudi. Banyak hal-hal yang perlu kita beri support pada saudara-saudara kita di Mentawai, khususnya anak-anak kita di Mentawai butuh perhatian khusus dari kita agar mereka terhindar dari besarnya orang-orang misionaris di sana yang sangat mengintai anak kita agar masuk ke lingkungan mereka. Saya lihat sedikit sekali dari dai-dai dari Rantau Minang atau dari yang lain untuk masuk ke Mentawai. Kan ada program dari Rantau Minang untuk masuk ke Mentawai agar anak-anak kita di Mentawai ini yang sangat butuh perhatian kita, terutama mengajarkan mereka ilmu agama, mengajarkan mereka Al-Quran, dan melindungi mereka dari mara bahaya program-program misionaris. Salah satu ormas yang sangat perhatian ada namanya Gerakan Muslim Minangkabau yang dikomandai oleh Buya Mat Acin yang sangat konsen di sana di Mentawai. Mudah-mudahan kita bisa membantu mereka agar anak-anak kita di Pedalaman
dapat ilmu agama yang mereka butuhkan, insya Allah. Dan juga tentu di pelosok-pelosok daerah yang lain. Hanya itu dari saya, sedikit mudah-mudahan bermanfaat bahwa nanti program-program Dai Rantau Minang ini mencakup ke seluruh pelosok negeri, khususnya untuk menjaga anak-anak kita dari bahaya misionaris. Assalamualaikum. Nih, kita minta singkat, tepat, padat kepada Ketua Pembina LAPI ya. LAPI itu adalah Laskar Pembela Adat dan Agama, ya. Di Laskar Pembela Islam dan Adat, LAPI ya. Sekaligus beliau juga guru besar pendiri silat harimau untuk internasional. Angku Datuk Bapak Edwel Datuk Gang Porojo Alam SH. Silakan Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua Daram, yang saya hormati juga dari MUI, yang saya hormati juga Ketua LKAM Sumatera Barat, dan saya hormati juga Ketua Lembaga di Jakarta Pak Asmi, dan yang saya hormati juga Angku Datuk, yang saya hormati alim ulama Cadiak Pandai Sudua Bendang dalam negari, yang saya hormati juga Budo-Budo Kanduang. Terima kasih saya ucapkan yang telah memberikan waktu buat saya. Pertama Pak Ustadz, saya akan luruskan dulu. Saya namanya Edwel Datuk Rajo Gampo Alam. Saya adalah memang betul pendiri namanya Silat Harimau Minangkabau. Kebetulan memang saya banyak mengembangkan di Jerman juga, di Austria, di London, di Inggris, dan juga di Singapura. Alhamdulillah besar. Saya sedikit akan bercerita mengenai nama silat saya, Silat Harimau Minangkabau. Sebetulnya harimau itu sudah bergema di Minangkabau. Terpopulernya adalah ketika perang Padri. Para perang Padri itu yang berjuang itu adalah para ulama-ulama yang dikenal dengan harimau dan salapan. Semangat-semangat ini tidak bisa kita pungkiri karena inilah tonggak perjuangan di Minangkabau yang membuat pusing Belanda. Kenapa Belanda sampai pusing? Karena para harimau-harimau Minangkabau di samping dia ulama, dia adalah pendekar, dia adalah orang yang pintar dalam berbagai hal. Dan ini menurut saya ini perlu kita lanjutkan dan perlu kita ketahui juga. Pendiri daripada bangsa ini adalah saya kira 60% adalah orang berdarah Minang. Pendiri dari bangsa ini orang-orang Minang yang belajar, yang lulus dari surau. Karena kalau dulu zaman-zaman sebelum PRRI itu orang Minang yang laki-lakinya tidak ada yang tidur di rumah, dia adalah di surau. Di surau dia akan dididik sebagai seorang agama, dia akan dididik tentang adat, dia akan dididik juga sebagai pendekar, pandeka. Jadi pendeka di Minangkabau itu adalah orang-orang yang pandai dalam menggunakan akal, bukan orang yang suka beradu otot, tidak, tapi orang yang pandai menggunakan akal. Singkat cerita, sebetulnya ada, kalau saya bercerita cukup panjang, ada ulama besar juga dulu, tahun 1800-an, ada ulama Adam yang dulu sempat belajar ke kampung saya, ke Baringka, ke Daud Asidi. Agam itu adalah pesilat yang tangguh, dia juga pernah menaklukkan harimau. Dia terkenal, silakan lihat nanti di Google ada. Saya persingkat aja, kenapa terketuk hati saya untuk istilahnya untuk memberikan ilmu-ilmu yang saya dapat di dalam ini.
karena saya melihat keprihatinan yang sangat besar. Apa keprihatinannya? Banyak ulama yang saya lihat lagi mengadakan pengajian, lalu ditusuk, lalu diserang, dan ada juga yang dipukulin sampai luka-luka. Saya sebetulnya nggak kaget. Kenapa nggak kaget? Dahulu ulama itu adalah pendekar, dahulu ulama itu adalah pesilat. Kalau dia diserang orang dengan secara fisik, dia akan bisa menaklukkan orang. Contohnya aja, seperti Daud Rasidi, dia adalah pesilat, dia juga adalah penakluk para jawara-jawara yang ada di Minangkabau. Sebelum dia mengembangkan Islam, jawara ditaklukin dulu, para jawara itu diislamkan sama dia. Nah, dulu antara dai dan silat itu adalah satu. Kalau sekarang saya lihat agak terkotak. Terkotaknya bagaimana? Ya dai aja, dai juga tidak belajar silat karena tidak merasa butuh. Tapi kenyataannya begitu, dai yang banyak diserang. Jadi saya merasa tertuntut untuk aktif di Lapia ini. Di Lapia ini saya menyiapkan juga menyiapkan ilmu-ilmu yang saya dapat akan saya berikan kepada Laskar di Lapia, tentu secara terorganisasi, dan saya harapkan para ulama-ulama dari dai ini betul-betul telah dibekali secara fisiknya dengan silat, secara batinnya saya sudah percaya, yaitu agama tadi. Jadi segitu aja kali Pak Ketua yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan silat ini juga termasuk adalah bagian daripada dakwah, saya yakin. Dan saya juga ada murid saya dari Prancis, sudah 2 orang, saya muslimin. Saya di silat itu kita biasa adalah melihatkan dengan cara contoh, karena di Eropa itu terimage bahwasanya Islam itu adalah teroris, Islam itu adalah orang yang perlu diwaspadai dan ditakuti. Saya juga pernah merangsang teman-teman saya yang di Prancis. Saya bilang sama dia, Islam tidak seperti apa yang diberitakan oleh Barat. Dan silakan datang ke Indonesia, apalagi ke Minangkabau, lihat cara kami berislam. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ketua Pembina Laskar di Daram. Ya. Selanjutnya, nih Pak Kiai, kita pengunci nih Pak Kiai nanti ya. Pengunci Pak Kiai nanti nih. Kita minta singkat, tepat, padat dari Ketua DPW Daram Jawa Timur. Ini rencana mau hadir ke lokasi ini, mau OTW, lagi OTW ini, tapi belum sampai juga nih. Kita minta aja langsung ya. Kita langsung minta Ustadz Abu Taki Maestino, Masya Allah, Dai Kondang Nasional ini. Beliau Ketua Wilayah Daram Jawa Timur, yang tadinya lagi OTW ke sini, saya lihat lagi nyetir nih. Oh bukan nyetir ya, lagi standby menuju ke lokasi, tapi belum sampai sekarang. Gak apa-apa, kami minta aja langsung secara online aja, gak apa-apa. Silakan Ustadz Abu Taki Maestino, persilakan. Waktu singkat, tepat, padat. Suara unmute dulu ya. Belum masuk suaranya. Di unmute. Belum Ustaz. Suaranya belum. Di unmute udah bisa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات rahimani wa rahimakumullah, ya Syekh, ya Buya,
ya kiai semuanya yang hamba hormati di sini, yang ambo sayangi, ambo muliakan karena Allah Ta'ala, ambo ala sampai kira-kira di Cibubur, insya Allah segera bergabung. Namun karena sekarang pun sudah dicoba diminta memberikan sedikit kata, maka ambo coba sambil mencari-cari jalan itu. Jadi begini, satunan menarik dari kalangan Minangko, majalah Tempo itu alah dengan tegas menyebut bahwa 6 dari 10 pendiri bangsa, 6 negara Republik Indonesia yang kemudian menjadi negara kesatuan Republik Indonesia, yang Indonesia adalah hasil jasa dari Buya Muhammad Natsir. 6 dari 10 itu adalah orang awak atau minimal mendapatkan pendapatan ilmu pendidikan dari ulang awak. Itu perlu sabana-mada kita perhatikan. Yang kedua, insya Allah setelah hamba hitung minimal 10 dari kita itu adalah orang Minang. 10 itu minimal. Kalau yang lainnya 22 dari Muhammadiyah. Kemudian faktor ketiga, orang awak itu tak biasa tentu saja, dan ini sayangnya agak saksikan sekarang, Daram ini ternyata sampai di Amerika, di Eropa, di Australia, di Jepang, dan di banyak provinsi di negara kita ini. Maka dari 4 faktor ini saja, belum lagi menghitung lain, jangan pertanyakan kecintaan orang Islam dan jangan pertanyakan kecintaan orang Minang kepada negara ini. Di mana negara ini dibangun atas dasar ya, pasal 29 ayat 1, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, di pembukaan undang-undang ada kalimat yang indah sekali, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan sampai nan membuat Pancasila, nan membuat undang-undang itu banyak orang awak, banyak orang Minang. Maka sekarang jika ada Islamofobia, dan alhamdulillah 13 Juni ambil undang orang awak di sini, masuk ketua kami, ketua kita, Buya Dr. Elva, Saudara Anton, Ustaz Anton, semuanya, Buya Harun, semuanya datang ke rumahnya Ahmad Dhani, sahabat saya, dan kami membicarakan Islamofobia. Ini betul-betul belum lagi kita membicarakan mengenai adanya kasus rendang babi. Dan sebelumnya juga persekusi terhadap orang Minang, dikatakan orang Minang ini orang Wahabi, orang kadrun, darah yang radikal. Ini betul-betul membuat sesat bagi orang Minang sadonyo. Padahal, tolong disadari, pemersatu negara kesatuan Republik Indonesia itu adalah pahlawan besar Buya Dr. Muhammad Natsir, yang beliau adalah juga pimpinan Liga Muslim Dunia, juga pimpinan Dewan Masjid Dunia, yang doktornya dari 3 negara, yang beliau adalah juga kader dari Persis, dan kemudian menjadi pendiri Dewan Dakwah Indonesia, DDI, dan beliau adalah sahabat dari Buya Hamka, yang dua-duanya orang awak. Ketua MUI pertama, ketua umum adalah orang awak, Buya Hamka, ya, dan banyak lagi. Dan alhamdulillah orang awak ini juga mempunyai sistem bahwa siapapun yang menikah dengan orang Minang itu dianggap sebagai orang Sumando. Qadarullah, saya sekarang ini sedang bersama di sebelah saya Bapak Abdullah Al-Katiri. Bapak Abdullah Al-Katiri ini adalah Ketua Ikatan Advokat Muslim Indonesia. Dulu pengurus MUI Pusat untuk bidang hukum dan perundang-undangan. Beliau adalah pengacara sejumlah tokoh muslim nasional, termasuk siapa saja? Ustadz Abdul Somad yang terakhir. Kemudian Ustadz Nafian Tanjung, Ustadz Anian Armas, siapa lagi? Bandar Lebu Jabbar, apa lagi? Banyak lagi, tidak terhitung. Yang terakhir juga sahabat saya sendiri, Ahmad Dhani. Dan sekarang yang terakhir juga Refli Tanjung, ya. Dan Dewa Putu Adi, Reva Harun masuk. Nah ternyata istri beliau ini orang awak, ada di belakang, orang Sumando. Jadi orang Sumando. Nah, ini potensi seperti ini, di mana Minang ini merangkul sebuah kalangan
orang yang Sumando, yang bukan Minang dididik dengan sifat egaliternya, adik bahasa pendidikan syarat bahasa pendidikan kita harus menjadi motor dari negara ini. Bahkan kalau bisa menjadi motor dunia, insya Allah. Minimal menjadi bagian terpenting dari syiar Islam. Nama kita ini, Dai Rantau Minang, adalah sangat menarik sekali. Dai Rantau Minang, di mana kita keluar dari Minang, membawa nilai-nilai Minang dan Islam, tetapi di setiap daerah itu, kita tentu tidak jumawa. Kita menyesuaikan diri dengan sampai di mana bumi dipijak, langit dijunjung. Tetapi kita tidak luntur. Kita tidak bisa kompromi terhadap apa? Terhadap adanya pendudukan terhadap Islam. Kalau Muhammad yang mengatakan anti TBC, anti tahayul bid'ah khurafat. Nah, ini perlu menjadi pemikiran kita bersama. Jangan sampai orang awak nan santiang harusnya yang sudah ratusan tahun dibangun mulai dari Imam Bonjol menjadi luntur. Sekarang kita punya masalah-masalah besar, sabuk saja. Kita orang awak biasa taraf terang. Konon DNID itu orang awak. Adik Armando jelas orang awak. Waktunya ya. Mohon maaf Ustaz. Dan beberapa orang. Jangan sampai seperti LGBT kita punya masalah. Nah, Dai Rantau Minang punya tugas dan barek, tapi mulia dan insya berpahala besar mengurus Minang dan Basa Barat ini, juga mengangkat Batang dan Tarandam sebari menjadi perakat negara kesatuan Republik Indonesia di bawah Pancasila dan undang-undang semuanya ini. Karena itu pun dibuat orang-orang Minang. Itu yang perlu menjadi perhatian Ambo pribadi dan kita semua seharusnya. Demikian saja kira-kira yang Ambo sampaikan. Insya Allah Ambo segera bergabung sudah di perjalanan bersama Ami Abdullah Al-Katiri bersama istrinya dan orang Sumando itu dan istrinya. Dan sekali lagi Ambo sampaikan penekanan terakhir, bukanlah orang Minang ini sombong atau merasa sum'ah atau merasa ingin disabui atau ingin merasa riak. Tetapi maaf, memang sejarah membuktikan Islam pertama kali datang itu di bumi, insya Allah di bumi Sumatera lebih dulu. Dan itu insya Allah yang lebih lurus, kalau kita bilang orang awak, bilang lebih lurus, insya Allah. Dan itu perlu menjadi perenungan bersama. Kalau Ambo sendiri, Ambo ini keturunan Minang, Jawa, Madura, Sumeneb, Arab, Eropa, Tionghoa. Jadi Ambo berhak berbicara atas macam-macam suku bangsa. Kalau diturus sampai ke 10 keturunan ke atas. Gitu. Saya kira itu bukan apa-apa. Minang ini tersebar, bukan hanya Sumatera Barat, saudara. Dulu insya Allah dari sejarah, Minang ini wilayahnya pengaruhnya sampai ke Aceh, sampai ke Mindanao, sampai ke Brunei, Negeri Sembilan dan semuanya. Sampai ke Jambi, ke Bengkulu. Kalau Anda ke Singapura, lihat $1 Singapura, itu gambarnya datuk dari orang Minang. Dan datuk-datuk Negeri Sembilan itu orang Minang. Sultan Brunei itu orang Minang. Mindanao penyebar orang Minang. Ya, terima kasih kepada Ustadz. Ya, itulah Ustadz itu begitu ya. Ustadz tuh kalau udah bicara tuh susah turun ya. Tapi nggak apa-apa, alhamdulillah. Ini semangatnya. Tapi Pak Kiai waktunya panjang Pak Kiai, sangat kita berikan waktu sangat panjang. Ya, insya Allah ini pengunci. Ya, alhamdulillah. Kayaknya terakhir nih, terakhir sedikit sepatah kata sedikit ya, singkat tepat padat. Ini saya lihat dari IKM juga sangat banyak. Kita minta pengawasnya, pengawas DPP IKM. Kita minta waktu yang singkat, tepat padat. Buya Zerul, silakan Pak Zerul. Setelah ini kita siap-siap untuk Pak Kiai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat para hadirin saja kesadonya ya, sepurantau kena waktu. Karakok madang dahulu babuah babungo balun, marantau bujang dahulu di kampung Paguno Balun. Dasar pijakan itu terimplisit ya, terbaca bahwa orang Minang itu adalah merantau. Di situ dikatakan bujang,
Tapi lacur yang terjadi kini dari Nangkete sampai Nantuo merantau, dari Aceh sampai ke Papua, bahkan sampai ke luar negeri, sampai berakhir hayat di rantau. Nah, itulah dasar pemikiran, karena sifat orang Minang itu juga berkumpul, ya, sampai ke tingkat-tingkat paling rendah adalah kelurahan. Nah, kita jo kawan-kawan sabaleh orang tapi kialah, termasuk Buya Dalmilus mendirikan namanya DPP IKM. Ikut terakomodir, ya, seluruh masyarakat Minang nan ado di perantauan. Maka kita bentuk, alhamdulillah seizin Allah 10 November 2016 terbentuklah DPP IKM. Nah, sampai kini sudah terbentuk sekitar kurang lebih 22 DPW dan sekitar 200 DPD. DPD-nya ada 400 lebih. Ya. Nah, apa yang bisa dikolaborasikan dengan daerah Rantau Minang itu sangat potensial, ya. Tadi disampaikan oleh dari DPW Daram DKI 1,5 juta DKI saja. Kalau diprediksi untuk seluruh Indonesia perantau Minang sekitar 2 juta. Nah, itulah cito-cito DPP Daram berdiri. Kebetulan Ambo diajak Buya untuk mendirikan juga, dan Ambo waketum ya Buya ya. Ambo waketum di Daram, ikut cita-citonya. Kerisauan kita para perantau Minang, Mbak Kece Buya Lapia tadi, ya kalau waktu di kampung memang, nah laki-laki kok nggak ada di rumah di surau, barisi sadonya, ilmu agamanya, sileknya, tapi kalau di rantau memang agak lari. Apalagi lah bicara tentang pasar tadi, ya. Apalagi kita kok banyak daripada orang-orang pedagang, niaga, sesuai sunnah Rasul. Nah, inilah kerisauan Daram. Daram mempunyai sajian yang sangat besar sekali, ya, kurang lebih 2 juta. Nah, inilah tugas daripada ulama-ulama Daram, ya. Bagaimana kita di Daram betul, ya, dai Rantau Minang, terutama tentu ulama. Tapi di antara ulama itu ada pengurus-pengurus aktivis seperti Ambo, aktivis, ya. Dan memang ada juga kita kegiatan-kegiatan ekonomi, ya. Itulah nanti yang diterapkan ekonomi syariah tadi disampaikan Jo. Jadi kamungkonya baa kolaborasi Daramiko dengan Ikatan Keluarga Minang atau organisasi-organisasi Minang dan lainnya, ya, banyak sekali. Tapi untuk Ikatan Keluarga Minang memangnya sangat meratul bahkan di luar negeri. Mungkin itu nan Ambo dapat sampaikan, ya. Secara pribadi Ambo mengucapkan maaf lahir dan batin, ya, jika ada kesalahan. Assalamualaikum. Akhir kata jazakumullah khairan katsira wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, alhamdulillah. Ini sangat banyak pembicara yang mau bicara, sebenarnya sangat banyak, tapi sayang waktu ya sangat mengikat. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang telah hadir mengikuti acara ini, baik secara offline ataupun online. Yang sedang di perjalanan menuju lokasi, semoga selamat sampai ke lokasi. Untuk sponsor acara ini, terima kasih kepada Rumah Makan Kariminang, Mbak Erizal, ya. Rumah Makan Sinar Budi, Pak Zairul. Rumah Makan Sayo, ini makan Minang semua ini, ya, makan Minang semua nih sponsornya ini, ya. Juga kepada PT Paragon, Ibu Dr. Honoris Causa Dr. Anda Nur Hayati Subakat, APT. Dan juga kepada Sabana Free Chicken yang telah selalu mensponsori setiap kajian Daram. Daram mengadakan kajian secara online selama COVID ini setiap Ahad pertama dan Ahad yang ketiga tiap bulan. Ya, itu secara online. Nanti insya Allah nanti kita mulai kembali offline-nya insya Allah. Itulah barangkali sebutan-sebutan dari Ketua DPW, DPLN, tokoh-tokoh Minang di perantauan, bahkan tokoh Minang yang ada di Minangkabau sendiri. Terima kasih banyak.
Sekarang kita dengarkan bersama-sama tausiah dari Kiai Haji Muhammad Khalil Nafis LCMA PhD. Ya, beliau ini memberikan sertifikat ini, Pak Kiai. Saya Ketua Umum Daram itu sudah disertifikasi oleh Pak Kiai ini. Ikut sertifikasi ulama dai dari MUI. Alhamdulillah. Dan sudah ada berapa orang Pak Kiai? Mungkin selanjutnya nanti dari Daram ini, anak ulama semua, kita minta nanti untuk ikut sertifikasi Pak Kiai. Ini beliaulah, tangan beliau ini yang berikan sertifikasi kepada kami semua. Terima kasih. Ya, kepada Pak Kiai kami persilakan yang salah hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, keluarga besar Minangkabau yang dikoordinasi oleh Ketua Daram Buya Dr. Haji Elva Hendri Mukhlis MA, yang beliau dengan cerdiknya dan pandainya dan cerdasnya mengkoordinir dan membangun silaturahim di era seperti sekarang ini. Dari Mekah bisa langsung, ya kan? Dari Australia bisa langsung, dan bisa dari Amerika juga bisa langsung. Jadi tadi pas di perjalanan ini ada yang daring, Kiai kalau gitu saya balik lagi aja, saya dari rumah sebelah gitu. Tapi beliau, jangan Kiai, harus terus lanjut katanya ke lokasi, karena acara utamanya di lokasi katanya. Yang kami hormati Ketua Panitia ya, Bapak Haji Juwardi SHMH yang kami hormati. Tentu mungkin di ujung sana ada Wakil Gubernur ya, yang sedang bersama dengan kita ya, dan seluruh pengurus, ada pengawas, keluarga besar. Nanti kalau saya sebut satu persatu ini sampai zuhur kita nggak bisa nyampein apa-apa, masih absensi saja. Jadi saya singkat saja Bapak Ibu sekalian, tanpa mengurangi rasa hormat saya pada keluarga besar Minangkabau yang dikoordinasi oleh Dai Rantau Minangkabau. Tadi ada sambutan yang cukup bagus sekali. Saya pikir ketika Dai Rantau artinya dia sudah membawa nilai-nilai baik dari Minangkabau keluar. Ia sudah menyebar kemana-mana dan memberikan yang terbaik. Waalaikumsalam. Betul. Nah Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, ini undangannya masih halal bihalal. Ya, halal bihalal itu biasanya identik dengan bulan Syawal. Tapi tren Covid ini halal bihalal seterusnya. Jadi kemarin itu masih ada yang dari Palembang mengundang saya untuk halal bihalal tanggal 5 Juli. Wah, ini halal bihalal apa mau Idul Adha, saya bilang gitu. Karena lebarannya tanggal 9, dia ngundang tanggal 5. Kalau undangannya halal bihalal saya nggak berangkat. Kenapa? Halal bihalal sudah habis, saya bilang gitu. Jadi saya yakin hari ini adalah halal bihalal yang terakhir. Jadi kalau kita ngelihat halal bihalal itu kan terminologi yang dibawa oleh orang Indonesia. Ketika Mbah Wahab Hasbullah diundang oleh Bung Karno, bagaimana bisa menyatukan kondisi umat dan bagaimana kita bisa membangun solidaritas umat. Itu pada bulan Ramadan. Lalu gimana nanti setelah Lebaran? Ya sudah, bikin silaturahim, katanya Mbah Wahab. Kata Bung Karno, kurang menarik kalau namanya silaturahim. Apa? Carilah nama yang lebih bagus. Ya sudah, namanya halal bihalal. Jadi halal bihalal itu identik adalah berlebaran, yang kita kemas di dalam
pertemuan yang lebih luas, itu halal bihalal. Sehingga kalau kita ketemu ginian, ya nggak apa-apa lah, namanya COVID, boleh agak lambat-lambat karena kita sudah 2 tahun nggak pernah ketemu. Ya, 2 tahun kita ini menyendiri, bertapa. Maka dalam 2 tahun ini saya melihat banyak teman-teman tiba-tiba ubannya sudah penuh. Ya, kelihatan wajahnya, rautnya tuh kelihatan lebih tua dan keriputnya lebih banyak. Saya nggak tahu di rumahnya apakah karena sering diomelin istrinya atau gimana, atau karena memang kebiasaan kita kumpul-kumpul seperti ini kan membuat kita tuh nyaman, pulang fresh, pulang ke rumah itu perjalanan terasa nyaman, ketemu saja. Kalau ceramah-ceramah begini adalah bumbu-bumbu saja, apalagi di depan daram. Ngapain mau ceramah depan daram ini? Wong tukang ceramah semua. Katanya Buya Alvis Caniago, Pak Kiai katanya, dengerin saja. Kenapa? Orang Minang senang cerita semua, Kiai katanya. Jadi kalau mau dibiarin sampai asar juga senang cerita semua katanya. Wah, berarti ini saya garamin laut ini kalau saya ceramah depan Bapak Ibu sekalian rantau Minangkabau. Tapi begini yang bisa kami ilustrasikan Bapak Ibu sekalian, ketika saya datang ke tempat ini, saya bagaikan datang ke tempat guru saya. Jadi kalau saya orang NU, ya, karena saya ini orang Madura. Orang Madura itu mulai lahir udah langsung NU. Bahkan sebelum lahir sudah NU. Jadi orang Madura itu ditanya apa agamanya, NU. Meskipun tidak tahu siapa pimpinannya, pokoknya NU gitu loh. Nah, pendiri NU itu adalah Ki Hasyim Asy'ari. Ki Hasyim Asy'ari itu adalah muridnya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabau Al-Makki Asy-Syafi'i. Yang beliau lahir, Ki Ahmad Khatib itu Al-Minangkabau itu tahun 1860. Wafat 1916. Itu punya murid pendiri Nahdlatul Ulama, pendiri Muhammadiyah. Itu muridnya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabau itu. Dan itu bisa dibayangkan ia berangkat dari Kota Tua, ya, di Sumatera Barat itu, berangkat bersama dengan orang tuanya berangkat haji, orang tuanya pulang haji, ia menghafal Quran di Mekah dan menjadi imam di Masjidil Haram dan menjadi imam madhab Syafi'i pada zamannya. Makanya orang-orang Indonesia yang ke Mekah itu belajarnya ke orang Indonesia juga, dan itu adalah Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi Al-Makki Asy-Syafi'i. Jadi kalau ini bikin persatuan rantau dai dan ini adalah para ulama, ya disinilah titisan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabau. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi sudah ada darahnya pejuang dan ada darahnya perantau, dan di mana di tempat rantau itu bukan semata-mata untuk kehidupan, tetapi ada perjuangan di dalamnya. Ya, apalagi kita kenal sekarang perjuangan dan penghidupan, karena di mana-mana pasti kita nyarinya mana warungnya. Tadi kan banyak sponsor warung-warung makannya. Jadi insya Allah kalau di sini kalau acara makan-makannya gampang, tinggal serahkan kepada restoran-restoran Minangkabau aja. Ada padang macam-macam ya. Yang penting jangan dicampur babi aja. Itu adalah riak-riak saja. Ternyata karena terlalu banyak peminatnya, mulai dari warung sederhana yang tidak sederhana, ya kan? Jadi warungnya sederhana, tapi isinya nggak sederhana lagi. Jadi sederhananya orang Minang itu memang di atas rata-rata kita. Karena warungnya warung sederhana, tapi setelah masuk ternyata menunya dan harganya nggak sederhana. Jadi bagi mereka sederhana, bagi kita tidak sederhana. Bagi mereka sederhana, bagi kita mewah. Gitu. Jadi sebenarnya tingkat sederhana standarnya memang orang Minang itu lebih tinggi dari kita. Oleh karena itu banyak yang mau niru, termasuk bagaimana rasanya kalau babi direndangkan gitu. Ya saya pikir itu kalau bahasa sederhananya, kalau ada babinya ya nggak usah makan lah. Masa kita mau makan yang ada babinya. Tapi bagi orang Minang loh, ini kan adat bersandi syarak, syarak bersandi
kitabullah. Wah, ini kita komplain ya, pantas memprotes. Hak memprotes. Wah, ini kan belum dipatenkan. Ya namanya protes masa nggak punya hak? Kalau saya datang ke warung-warung Minang, warung-warung Padang, saya nggak pernah nanya halal atau tidaknya, kan sudah yakin halal. Tapi kalau besok sudah banyak rendang-rendang yang babi, saya akan nanya, ini ada babinya apa enggak? Kalau ada begitu nanti khawatir bercampur menjadi was-was. Saya pikir hak ya di satu kelompok itu menjadi ciri ya. Kalau di rumahnya masak nggak ada masalah, tapi ketika dijual di mana-mana orang kan menjadi ragu spesifikasinya. Saya atas nama pribadi maupun sebagai pengurus MUI mengapresiasi terhadap protesnya Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bikin persatuan, ini untuk persatuan ukhuwah Islamiyah, dipersatukan dengan satu kelompok namanya Minang. Ini kalau orang yang nggak ngerti, wah ini primordial, wah ini kesukuan. Jangan didengar, karena sekarang gampang orang nggak ketemu hanya untuk nyinyir saja di media sosial. Dulu mau mendengar begini harus diumumkan di televisi dan di koran. Sekarang gampang, orang punya media sosial, punya Twitter, bahkan di grup-grup bisa saja tanpa sengaja dan menyakiti orang lain. Pertama dari sini ibu bapak sekalian, itu dilatih kita untuk memaafkan orang lain. Ini butuhnya halal bihalal. Karena kita minta maaf mungkin lebih mudah, tapi memaafkan orang lain itu lebih sulit. Kita yang dikenal orang, mudah orang berbuat dosa sama kita. Kenapa? Karena orang tanpa terasa ngomongin kita ghibah. Bukan kebijakannya, bukan soal bagaimana perilakunya, tetapi kadang-kadang individunya diomongin. Pada saat diomongin dan tidak suka diomongin, itu sudah jadi ghibah. Dan sekarang ghibah itu mudah. Apa? Cukup pegang HP lalu ngomongin orang di grup-grup itu. Nggak terasa. Nanti di copy paste, di forward ke tempat lain. Itu nanti menjadi ghibah digital sekarang. Banyak di antara kita mungkin tanpa sengaja hal seperti itu, kadang-kadang sedang santai, sedang nganggur, nunggu bis, nunggu jemputan, sambil nunggu-nunggu kita nggak terasa sudah ghibah kemana-mana. Maka butuhnya kita adanya halal bihalal, memaafkan. Ya. Halal bihalal di samping silaturahim adalah memaafkan. Kenapa perlu memaafkan? Ini kalau kita bicara soal nanti di akhirat kelak, ibu bapak sekalian, ketika kita berbuat banyak pahala, tapi dosa kita dengan wibah banyak, maka pahala kita nggak berarti apa-apa kalau tidak saling memaafkan. Maka disebutkan di dalam hadis, mangkanat indahu matlamatun li akhihi min irdihi aw min syai'in falyatahallalhul yaum qabla alla yakuna dinarun aw dirhamun fa in kana lahu amalun shalih ukhidha minhu biqadri matlamatihi wa illam yakun lahu hasanatun ukhidha min sayyiati sahibihi fahumila alaihi. Kalau kita punya dosa pada orang lain, berbuat zalim kepada orang lain, karena melukai perasaannya, karena menyakiti dirinya, karena merendahkan harga dirinya, awamin karena yang lain, falyatahallalhul yaum, maka sekaranglah waktunya kita minta dihalalkan, maka menjadi halal bihalal. Jadi minta dihalalkan qabla alla yakuna dinar au dirham, sebelum dinar dan dirham tak ada artinya apa-apa. Sebelum kiamat, qabla al yugharghir, sebelum nafasnya sudah ada di tenggorokan. Sebelum ruhnya dicabut, minta halal lah. Kenapa? Fa in kana lahu amalun shalih ukhidha minhu biqadri matlamati. Kalau dia punya amal soleh, kalau nggak dimaafkan, amal soleh kita tuh diambil oleh orang yang kita sakiti. Itu perlunya kita ketemu-ketemu begini, sederhana tetapi artinya besar. Bagi kita yang ingin dapat ridho Allah dan ingin masuk surga, timbangan baik dan buruk itu nanti kita perasaan sudah sholat malam, sudah sedekah, sudah silaturahim, tapi kok ini masih kurang terus. Kenapa? Karena ternyata ada dosa kita yang ditambah oleh orang lain atau kebaikan kita yang diambil oleh orang lain. Fa illam yakun lahu hasanatun ukhidha min
sayyiati sahibi fahumil. Kalau kita sudah kebaikannya sudah diambil oleh orang lain, maka orang yang kita sakiti itu akan pindah pada kita. Kita butuhnya kita saling memaafkan. Barangkali kita lupa ngomongin atau kita diomongin, dah niatin dalam hati kita, lepaskan. Apalagi sama Minangnya, mungkin ada hal yang merasa perasaan tersinggung, ya. Kadang-kadang ada hal yang sama-sama kita mungkin tidak merasa tapi merasa disakiti, ya sudahlah. Ini waktunya halalun bihalal. Ini yang pertama adalah berkumpul untuk maaf-maafkan. Yang kedua, membangun kekuatan bukan primordial. Ini banyak orang sekarang dikaburkan, nggak boleh ada politik identitas. Lah, nggak boleh identitas artinya apa? Tidak boleh bawa-bawa agama. Lah gimana disebut? Terus mau bawa apaan? Ini yang ngomong orang beragama atau enggak? Enggak, Pak. Yang dimaksud dengan politik identitas itu kita enggak usah bawa-bawa suku lah, enggak usah bawa agama lah. Kalau suku dan agama dipakai untuk menghancurkan orang lain enggak boleh, tapi suku agama untuk membangun kebersamaan, apakah salah? Ketuhanan yang Maha Esa. Kita jangan kepancing dengan kata-kata politik identitas. Kalau berdasarkan agama, mempolitisasi agama, hanya pura-pura beragama, bukan keyakinan umat beragama, bolehlah kita tidak setuju. Kenapa? Dia nggak pernah berpihak pada agama, giliran minta dipilih, sering datang ke masjid lah, sering datang ke pesantren lah. Itu namanya politisasi agama itu. Kalau orang beragama, pilihlah Pak orang-orang yang jujur. Menurut apa? Keyakinan agama. Kemudian pilihlah sama-sama orang Minang yang baik. Apakah salah? Asalkan jangan bilang orang Madura buruk, orang Jawa buruk, itu yang nggak boleh. Tapi kalau kecap nomor 1, apa salahnya? Nggak ada yang salah. Nah, persatuan Bapak Ibu sekalian adalah membuat apa? Ada 3 kekuatan yang dibangun oleh Bapak Ibu sekalian dengan membangunnya ukhuwah atas nama Dai Rantau Minang ini. Yang pertama harus pastikan adalah himayatul ummah. Menjaga, memelihara umat Minangkabau minimal yang dirantau. Apa? Yang menjaga adat bersandi, syarak bersandi kita. Itu yang dijaga. Kita juga berdasarkan pada kearifan lokal, tapi kearifan lokal tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran. Al-Quran tidak boleh dimaknai dengan tekstual, kemudian dibikin bertentangan dengan kearifan lokal. Al-ada muhakkamah. Adat itu bisa menjadi sandaran hukum, dan sandaran hukum ini juga diberikan nilai-nilai Islam. Itu harus menjadi himayatul ummah, itu menjadi pokoknya, maka akan terbangun persatuan dan terbangun ukhuwah kalau kita saling menjaga. Himayah. Himayah dari apa? Tadi dari anil afkar al-batilah, dari pikiran-pikiran sesat. Sekarang pikiran sesat bisa masuk Bapak Ibu sekalian dari HP. Orang sekarang sudah ngambil dari HP semuanya, jarang nonton TV. Saya di rumah itu nggak punya TV. Di rumah saya sering masuk TV, rumah saya nggak ada TV-nya. Ibu bisa datang ke rumah saya di pesantren Cendekia Amanah Depok. Saya nggak punya TV. Anak saya 4 nggak ada yang gugat karena nggak punya TV. Tapi ketika wifi mati baru ribut. Kalau wifi mati itu baru ribut. Coba tanya mahasiswa itu, nggak punya duit, nggak bisa sarapan pagi, itu masih berani. Tapi ketika nggak punya kuota, itu ribut. Coba sekarang Bapak Ibu sekalian, orang yang pegang HP sekarang ini menurut penelitian, minimal orang pegang HP sehari semalam itu 9 jam. Coba. Ibu bapak, tanya mana lebih sering pegang HP sama pegang istrinya? HP katanya ibu-ibu, itu loh curahan ibu-ibu. Bapak-bapaknya kalau ketinggalan HP jalan, balik enggak Bu? Balik. Kalau ketinggalan istri? Kagak. Orang kalau udah nggak pegang HP ribut, coba mana HP saya ribut, tapi mana istri saya nggak ada yang ribut. Hilang, nggak mau tahu pokoknya nanti balik sendiri gitu. Sekarang informasi dari sini Bapak Ibu sekalian, kita kena informasi, kita kasih hoax dan seluruhnya dari sini. Bisa prasangka buruk pada orang, bisa prasangka baik pada orang, ya dari handphone ini.
Ini harus dijaga di antara kita, jangan sampai bikin permusuhan karena fitnah yang masuk dari handphone kita. Himayah. Harus dijaga. Jadi hanya ada persatuan kita ini. Landasan persatuan harus dijaga, saling respect di antara kita. Saling memberikan yang terbaik di antara kita. Ada himayah. Kemudian di antara kita harus ada riayah. Harus ada yang saling membimbing. Di sana ada masalah, turun menyelesaikan. Di situ ada persoalan, ikut menyelesaikan. Mungkin jadi juga lupa. Itu bedanya Bapak Ibu sekalian antara pilkada dan pilkab. Kalau pilkada setelah jadi dia lupa. Tapi kalau pilkab, kalau lupa jadi. Jadi kalau sudah punya umatnya begini, ya, yang tidak boleh adalah karena memilih orang Minang lalu jelek-jelekin orang luar Minang, atau karena ingin calonnya orang Minang melarang calon lain itu maju. Enggak apa-apa, maju kompetisi, tapi orang Minang milih orang Minang, orang Islam milih orang Islam, itu haknya, asalkan tidak boleh menjelek-jelekan yang lain. Tapi meskipun sesama Islamnya dipilih yang lebih utama, siapa? Yang jujur, yang baik, yang pintar, yang punya jiwa kepemimpinan. Itu haknya, tapi tidak boleh menyebut yang non muslim itu dilarang, yang non muslim itu adalah diperangi. Tidak, tapi kita memilih kelompok kita, memilih orang kita yang baik, itu hak kita. Contohnya sholat saja. Sholat Bapak Ibu sekalian, antara kita siapa yang paling alim? Silahkan ke depan. Mempersilahkan. Memilih diri di internal sendiri itu lebih baik. Makanya ketika kita sholat di tempat seseorang, ahlul baitnya, ya, sohibul baitnya, dia yang maju ke depan itu lebih utama sebagai imam. Ada kerangka-kerangka yang dibangun dalam Islam, tapi tetap kita tidak boleh menjelekkan dan tidak boleh kita juga menafikan pada kelompok lain punya hak yang sama untuk maju. Kami pun juga punya hak untuk memilih orang yang pantas dan baik menurut kita. Maka persatuan kalau seperti ini menjadi persatuan yang ketiga, takwiyah, saling menguatkan. Antara satu dengan yang lain saling menguatkan, mulai dari unsur bisnis. Jamaah kita ini baru jamaah sholatnya, belum jamaah ekonominya, belum jamaah politiknya. Coba kita berjamaah sholatnya, assalamualaikum ke kanan noleh teman sendiri, assalamualaikum ke kiri noleh teman sendiri. Coba bisnisnya itu diantara kita perkuat. Ada yang coba biayain teman kita yang punya bisnis agar dia lebih maju. Yang punya bisnis bagaimana kalau menjual ke temannya itu diberikan diskonnya, agar apa? Biar juga langganan ke temannya. Kadang-kadang di antara teman kita ini menjadi mahal dan susah, tapi ke orang lain mudah. Nah, ini harus dijembatani oleh perkumpulan kita untuk saling menguatkan. Bahkan di antara kita yang sudah dikenal baik, memperjuangkan kebaikan kita, ada yang maju, ya kita dukung. Jangan maju semua. Harus ada yang berani menjadi politisi, ada yang berani jadi birokrat, tapi jangan semuanya ke sana. Harus ada yang jadi ustadz. Minimal satu keluarga itu ada satu yang belajar agama dan mendalami agama. Menurut saya, Bapak Ibu sekalian, orang Minang harus punya menjadi programnya. Satu rumah, satu ustadz. Dari mana Pak dalilnya? Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fiddin wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Ketika perang Badar oleh Allah diingatkan, jangan semua keluar. Jangan semua perang. Harus ada falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fiddin. Harus ada dari kelompok itu adalah orang yang mendalami agama. Untuk apa? Wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Kalau mereka nanti pulang, ada yang berikan nilai-nilai agama di dalam kehidupannya, di dalam pemerintahannya. Jadi di antara kita harus bagi, ada yang ustadz, ada yang politisi, ada yang ustadz, ada yang birokrasi, ada yang ustadz, ada yang juga saudagar. Dan itu saling memberi, yang ustadz juga memberikan nilai, yang kaya juga memperhatikan ustadznya. Itu akan terjadi takwiyah, saling menguatkan. Makanya nanti perkumpulan-perkumpulan seperti begini menjadi kebutuhan. Kalau sudah jelas memberikan manfaatnya. Tapi kalau ketemu ya minimal ketemu silaturahim. Ya
kita bercanda gurau lama nggak ketemu oke lah. Tapi akan lebih kuat kalau ternyata kita bisa membangun kohesivitas. Terakhir saya ingin sampaikan kohesivitas yang diajarkan oleh Ibnu Khaldun melalui 2 hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini banyak orang ketika berkelompok dicurigain dia primordial, eksklusif, nggak mau bergaul dengan orang lain, dituduh sana sini. Ini banyak sekarang yang mudah nuduh begitu dan nuduhnya gampang lewat media sosial. Tapi ibu bapak sekalian, sebenarnya Ibnu Khaldun mengajarkan yang namanya teori fanatisme cerdas. Fanatisme positif, bukan fanatisme buta yang negatif. Landasannya 2 hadis yang Ibnu Khaldun sampaikan kepada kita untuk membangun soliditas kedaerahan, soliditas keumatan, soliditas persaudaraan. Yang pertama hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, masalul mu'mini lil mu'mini kal jasadil wahid, yashuddu ba'duhum ba'dah. Idza ishtaka minhu atum tada'alahu sa'irul jasadi bil sahri wal humma. Yang pertama Nabi menggambarkan bahwa kita sesama mukmin, mungkin kita sesama Minang, mungkin kita sesama warga negara Indonesia bagaikan satu tubuh. Sesama muslim, sesama mukmin satu tubuh. Idza ishtaka minhu atun tada'alahu sa'irul jasadi. Kalau ada yang sakit, yang lain merasakan. Teori saling merasakan apa yang terjadi kepada saudara kita. Makanya kalau orang kita ikut sakit dengan apa yang terjadi di Palestina, ikut sakit dengan apa yang terjadi saudara-saudara kita yang kurang beruntung di daerah lain, di Somalia, di beberapa tempat, itu muslim, itu mukmin. Kenapa? Kita digerakkan oleh hadis Nabi untuk saling merasakan. Sehingga apa yang terjadi di tempat lain dirasakan oleh kita. Demikian kalau satu kelompok begini terjadi di kelompok lain, terjadi orang yang merasakan itu, maka dapat dirasakan oleh kita semua. Dan tidak cukup dirasakan, apa disebutkan oleh Nabi dalam hadis yang lain, masalul mu'mini lil mu'mini kal bunyanil wahid yashuddu ba'duhum ba'dah. Orang mukmin kepada orang mukmin yang lain, sesama orang Minangnya, sesama orang Indonesianya, sesama mukminnya bagaikan satu bangunan. Yashuddu ba'dhum ba'dha, yang saling menguatkan. Ada pondasi dikuatkan oleh tiang, tiang dikuatkan oleh atap, atap dikuatkan oleh tembok. Saling menguatkan. Tidak bisa bersendiri kalau tidak ada atapnya, cepat rusak di bawah. Demikian juga atapnya yang cakep tapi pondasinya tidak kuat akan rusak. Orang mukmin itu begitu. Setelah saling merasakan, saling apa yang terjadi kita rasakan, kemudian kita bisa saling membantu. Nah, perkumpulan seperti sekarang ini dari Daram ini bisa menjadi perekat ukhuwah. Kalau sudah bisa saling merasakan dan di antara kita bisa saling menguatkan. Kalau itu bisa terjadi, maka nggak usah diajak. Anggotanya yang daftar sendiri, ya, nggak usah ditanyakan, dia sudah minta sendiri. Itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Karena udah kurang 1/4 jam 12, ternyata jam 12 kurang 5 itu sudah waktu zuhur. Saya cukupkan ini saja dulu silaturahim kami. Saya atas nama pribadi dan MUI mengapresiasi atas adanya Daram, Dai Rantau Minangkabau. Kami dari MUI siap bekerja sama. Ya. Kira-kira ada hal yang perlu dikerjasamakan dengan MUI, kami buka tangan. Termasuk standarisasi, karena sekarang nggak bisa masuk TV kalau nggak ada standarisasi MUI-nya. Ya, kenapa? Biar jelas orang yang masuk di sana adalah memang ustadz-ustadz yang beneran, bukan ustadz-ustadz dadakan. Kita kadang-kadang kalah dengan ustadz dadakan, orang-orang ustadz beneran. Kenapa? Ustadz yang beneran tuh tawaduknya terlalu tinggi, sementara ustadz dadakan itu nyarinya cepat banget. Jadi kalah nyari. Mereka enggak pakai tawaduk, sementara ustadz-ustadz yang ada sangat tawaduk. Maka kami fasilitasi melalui standarisasi Dai Majelis Ulama Indonesia. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khairan kepada Kiai Haji Khalid Hafiz yang banyak memberikan nasihat sama kita.
Ya, terima kasih juga telah bersama kita. Ini tokoh nasional yang sering tampil di TV One ya. Kalau sering berdebat tampil di TV One ini. Ini Bapak Abdullah Al-Katiri. Mungkin sebentar Pak, diri. Pengurus MUI juga, MUI Pusat ya. Bidang apa? Bidang apa di Kumdang, Hukum dan Hak Hukum dan Perundang-undangan ya. Orang Sumando Minangkabau. Ya. Bapak Abdullah Al-Katiri, terima kasih Pak. Ya, Ketua Ikatan Advokat Muslim Indonesia. Alhamdulillah, terima kasih. Bapak Ibu semua, tentu acara ini dan daram selanjutnya, setiap acara daram yang namanya organisasi keulamaan butuh dana untuk acara kita. Bapak Ibu yang hadir pada hari ini, barang siapa yang ikut membantu kegiatan daram, kami persilakan kepada panitia untuk mengedarkan ya kotak, silakan saja. Ya silakan. Ini kita menjembatani ke surga ini Pak. Silakan. Panitia. Ya. Untuk donasi, infak, sedekah untuk kegiatan berikutnya. Insya Allah nanti kita bulan Juli ke depan akan offline kembali ya. Kegiatan kita insya Allah. Acara ini kita silakan kembali kepada Ustaz Harun untuk memimpin acara sampai zuhur masuk ya. Nanti setelah zuhur kita makan bersama yang disiapkan oleh panitia. Kemudian tadi dikatakan bagi yang ingin membantu Al-Quran Daram yang berwakaf Quran yang Daram cetak, silakan nanti di bawah ada panitia ya. Kami siapkan donasi untuk Al-Qurannya. Ya, kepada pemandu acara, persilakan Ustaz Harun. Baik. Acara kita yang selanjutnya sebelum kita sampai kepada acara terakhir, perlu kami sampaikan dari panitia bahwa kegiatan acara halal bihalal ini dan kegiatan kajian daram, Masya Allah, ini dari 1 juta rupiah, jazakallah khair Buya Tuanku Khalifah, semoga Allah mudahkan dan berlimpah rezekinya. Perlu kami sampaikan bahwa acara ini dukung penuh oleh Maharani Peduli, Zadul Ma'ad, Travel Umrah dan Haji, siap. Pratama Travel, HPAI, HNI, Tripa Travel, Badan Wakaf Al-Quran, Balairung Hotel, Bintang Pelajar, Basnas Kota Bekasi, Masjid Jami' An-Ni'mah Citra Grand, sumbangan jajaran pengurus dari pusat sampai ke daerah, terkhusus Buya Erizal, owner Rumah Makan Kariminang, Bapak Haji Samsialis, owner Sabana Fried Chicken, dan khusus kepada Dr. Honoris Causa Dr. Anda Nur Hayati Subakat APT, owner PT Paragon Wardah Kosmetik. Terima kasih kepada semua yang telah bermurah hati melancarkan kegiatan ini dan kegiatan kajian kita selanjutnya. Dan moderator dari saya sebelum kita tutup, sebenarnya saya punya guru sebenarnya MC ini. Guru di luar, makan di bawah ya. 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 Untuk para jamaah, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, masing-masing kita sudah memegang kupon dan setelah acara ini selesai, silakan mengambil makan di bawah. Sudah disiapkan. Boleh langsung makan di bawah sudah ada tempat makan. Agar masjid kita bersih, makannya di bawah masing-masing. Dan bagi tamu kami VIP dan VVIP, silakan makan di ruangan juga sudah kami sediakan. Mudah-mudahan acara kita
Untuk belakang ini VIP. Di bawah, bukan di bawah. Iya. Di bawah nanti. Ya. Ya. Untuk makan masing-masing kita, karena waktu sholat kita sudah masuk, tinggal 5 menit lagi kita untuk doa. Diharapkan kepada para jamaah VIP dan VVIP jangan pulang dahulu. Setelah sholat bersama berjamaah nanti kita makan. Untuk VIP dan VIP ada di belakang sini sudah dihidangkan, dan bagi para jamaah untuk makan di bawah setelah sholat zuhur ya. Untuk acara penutup ya kali ini ya kita serahkan kepada Ketua Umum Dr. Elva Henry Mukhlis MA, dipersilakan. Mari kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga acara ini Allah berikan keberkahan. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina. Rabbana adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'alna min ladunka sultanan nasira. Ya Allah, ya Tuhan kami ini hamba-Mu yang banyak dosa ya Allah, baik yang kami sengaja ataupun yang tidak kami sengaja, dosa besar ataupun dosa kecil, dosa terang-terangan ataupun yang tersembunyi. Dosa kami kepada Engkau ya Allah, masih lalai mengerjakan perintah-perintah-Mu dan masih gemar melakukan larang-larangan-Mu ya Allah. Baik dosa mata kami, dosa telinga kami, dosa mulut kami, dosa tangan kaki kami, dosa perut kami, dosa kemaluan kami. Jika kami hitung ya Allah banyak dosa kami ya Allah, ampuni dosa-dosa kami itu ya Allah. Dosa kami kepada orang tua kami, ibu kami yang telah mengandung kami ya Allah, yang telah melahirkan kami antara hidup dan mati, yang menyusukan kami, membesarkan kami. Dosa kami kepada ayah kami yang cari nafkah untuk kami ya Allah. Karena ayah ibu itulah kami berhasil, kami berpangkat, berjabatan, berkedudukan, harta yang banyak memiliki ya Allah. Mereka hanya berdua ya Allah, tapi kami sukses oleh mereka ya Allah. Tapi ketika mereka sudah tua, apakah mereka bersama kami atau jauh di kampung halaman, kami melupakan mereka, durhaka kepada mereka ya Allah, membentak mereka ya Allah. Jangan matikan kami kondisi berdosa ini ya Allah. Ampuni dosa kami, ampuni dosa orang tua kami, dosa guru-guru kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami DPP Daram ini adalah sebagai wadah ya Allah untuk pemersatu umat, untuk berdakwah kepada umat, mengajak umat berbuat kebaikan, mencegah umat berbuat kemungkaran. Berikanlah kami kekuatan ya Allah, kuatkanlah kami, fisik kami, lahir kami, batin kami, untuk mampu berdakwah, mengajak umat kepada kebenaran dan kebaikan ya Allah. Satukanlah hati kami ya Allah, satukan kami, jauhkan kami dari pertengkaran-pertengkaran ya Allah. Rukun damaikanlah kami ya Allah, kami ormas ulama ya Allah. Beri kami kekuatan untuk berdakwah untuk umat ini ya Allah. Berikanlah kami doa, berikanlah kami ampunan-Mu ya Allah, ampunan-Mu, rahmat-Mu, berkah-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami,
Berikanlah kami kebahagiaan dunia sampai akhirat. Berikanlah kami kebahagiaan lahir dan batin. Jadikanlah kami ini semuanya yang hadir ini ya Allah, baik yang offline ataupun yang online, hamba-Mu yang terpilih ya Allah untuk ke surga-Mu, bertemu dengan-Mu, melihat wajah-Mu yang sungguh indah ya Allah. Kami merindukan wajah-Mu ya Allah. Kami merindukan wajah-Mu ya Allah. Pertemukanlah kami dan Engkau di surga nantinya ya Allah, seperti janji-Mu kepada kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, mudahkanlah urusan kami. Berikanlah kami keberkahan ya Allah. Jangan sampai harta kami, pangkat kami, jabatan kami melalaikan kami beribadah kepada Engkau ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah pangkat kami, harta kami, jabatan kami, jembatan ke surga-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, matikalah kami husnul khatimah. Matikalah kami nanti ketika kami sudah beribadah kepada Engkau yang cukup, yang sempurna ya Allah. Jangan matikan kami kondisi berdosa ini ya Allah. Kami takut ya Allah sabahtah menimpa kami. Kami takut ya Allah kematian mendadak menimpa kami, sedangkan kami sedang berdosa sama Engkau ya Allah. Tapi matikanlah kami nantinya sedang beribadah kepada Engkau ya Allah. Kami jadikan daram ini wadah beribadah ya Allah, wadah dakwah ukhuwah Islamiyah, wadah kami untuk berjuang untuk agama-Mu ya Allah. Jadikanlah Indonesia ini negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadikan para pemimpin kami, para ulama kami, rakyat kami Indonesia ini ya Allah, hamba-Mu yang siap untuk ke surga-Mu ya Allah, yang siap tunduk patuh dengan perintah-Mu dan larangan-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadikanlah anak-anak kami, cucu kami qurrata a'yun, generasi yang taat kepada Engkau, yang berbakti sama orang tuanya, yang berakhlak di tengah masyarakat ya Allah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak yang VIP terutama, kami tunggu untuk makan bersama di tempat kami sediakan. Bapak Ibu semua yang hadir ini, silakan nanti kita makan bersama di bawah semuanya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khairan. Terima kasih kepada kita semua yang telah menyempatkan hadir pada kesempatan kali ini. Saya sebagai MC Harun Ar-Rasyid, mohon maaf segala salah dan khilaf, terlantak karena ya tersinggung katurun dengan segala kekurangan. Umur baru setahun jagung, darah baru satu buah pinang, banyak salah dan khilaf, kekurangan, mohon maaf. Kita tutup acara kita kali ini dengan subhanakallahumma bihamdik.